Bos Liao, bisakah Anda membayar gaji saya selama lebih dari setahun ini? Tolonglah. Kau tahu, kau ini sampah. Barang palsu yang kau terima membuatku rugi banyak. Aku mewakili grup Gu. Aku tidak mengejar tanggung jawabmu. Kau masih berani meminta gaji. Antik milik bos Sang itu adalah barang yang kau suruh aku terima. Lalu, apa masalahnya? Kamu hanya seorang pekerja lepas. Sementara aku punya cerita di balik ini. Mau mengusirku juga bagaimana? Kamu ingin mencuri gajiku? Ya. Masih berani menunjukku. Sekarang sudah punya keberanian? Ya. Menjauh. Baiklah, kamu bicara sedikit saja. Mau merusak tokoku? Ya. Aku memberimu mata langit. Melihat segala sesuatu. Menguasai dunia. Wang Yu, kamu ini sampah. Aku beritahu kamu. Kamu sudah dipecat, pergi saja. Aku adalah karyawan yang direkrut oleh perusahaan cerita. Kamu tidak berhak memecatku, HMPH. Kamu sudah menghancurkan vas cukup banyak untuk dipecat 100 kali. Lagi pula, ini tokoku. Aku yang punya aturan. Mengerti tidak? Apa? Aku bahkan bisa membedakan yang asli dan palsu. Bisa juga melihat nilainya. Toko barang antik sebesar ini tidak ada satupun yang asli. Yao Gang, di toko ini penuh dengan barang palsu. Lebih baik tidak melakukan pekerjaan yang menipu seperti ini. Pergi dariku. HMPH, jika tidak mau, ya sudah. Memiliki kemampuan untuk melihat dan menilai barang. Masih takut tidak bisa menghasilkan uang. Anak muda, coba lihat ini. Ayo, datang sini. Porselen biru asli dengan harga termurah, aku jual padamu. Pasti untung besar. Barang palsu, anak muda. Karya lukisanku berharga selangit. Asalkan kamu berani menawar. Pasti dalam waktu singkat akan balik modal 10 kali lipat. CK. Masih barang palsu, kan? Ini masih barang palsu. Di pasar hantu ini ternyata banyak barang palsu. Untung saya punya mata batin untuk membedakan barang antik yang asli dan palsu. Ini barang asli. Bos, barang-barang ini dijual berapa? Ini 800.000. Itu 600.000. Yang di depan 100.000. Kamu mau yang mana? Yang ini dijual berapa? 80.000. 800, mau jual atau tidak? Jadi. Masih terlalu tinggi. Tidak, 800 ya sudah 800. Harga ini juga murni cari selip. HMPH, oke. Baik, 800 ya sudah 800. Tuan yang terhormat. Bagaimana kalau saya beli mangkuk ini seharga 800? Saya keluar 30.000, bagaimana? Saya keluar 30.000, bagaimana? HMPH. Ternyata dia adalah putri dari grup Gu. 50.000. Sama dengan atasan saya yang gajinya setahun. Benar-benar seperti ular dan tikus dalam satu sarang. Gadis kecil Gu tidak punya kemampuan untuk menilai barang. Jangan keluar dan mempermalukan diri. Mengerti? Anak muda ini benar-benar terlalu sombong. Berani sekali mengatakan Nona Gu tidak mengerti tentang penilaian barang. Saya sudah mendengar tentang Gu Yueya. Dia sangat menguasai ilmu penilaian barang dari seorang master. Dalam hal penilaian barang, dia sangat hebat. Keluarga Gu ini bukankah atasan langsung Liao Gang? Meskipun Liao Gang memecat saya, tidak ada hubungan langsung dengan keluarga Gu. Tapi saya juga ingin membalasnya. Saya baru saja melihat dengan jelas. Anda hanya mengeluarkan 800 untuk mengambil mangkuk ini dari Stan. Harga yang saya tawarkan sekarang ini baru sebagian kecil dari sebelumnya. Apakah kamu terlalu serakah? Nona Gu. Kekayaan grup Gu sangat besar. Orang buta tidak mengenali naga sejati. Kalau tidak setuju, berani tidak kamu bertanding pedang dengan saya? Hei, anak kecil bau keringat. Mengapa Nona saya harus bertanding denganmu? Baik, saya setuju. Tapi jika kamu kalah, mangkuk ini harus menjadi milikku. Aku juga tidak akan mengambil keuntungan darimu. Jika aku kalah, aku akan memberimu 100.000. Tidak masalah. Kalau begitu, ceritakan dulu ini mangkuk apa? Dari dinasti mana? Sekarang harga pasarnya berapa? Ternyata ini lebih dari sekadar ketajaman mata. Sekarang aku pasti menang. Mangkuk ini memiliki bibir teratai dan dasar yang kokoh. Warna agak keruh. Tapi tidak sulit untuk melihat bahwa ini adalah barang berharga dari Qin Long Quan. Namun dari segi penampilan, seharusnya ini adalah produk dari Qin Long Quan awal dinasti Ming. Tidak perlu menjelaskan begitu banyak. Langsung saja katakan jawabanmu. Mangkuk ini adalah mangkuk dari Qin Long Quan awal dinasti Ming. Perkiraan nilai pasar 80.000. Ini adalah penilaian saya. Sekarang giliranmu. Jangan hanya mengulangi kata-kata saya begitu saja. Nona Gu. Kamu hanya berdasarkan penampilan. Langsung menyimpulkan bahwa itu adalah mangkuk dari dinasti Yuan akhir atau dinasti Ming awal. Apakah itu tidak terlalu sepihak? Mangkuk dengan bentuk mulut teratai ini
Sudah jelas merupakan barang klasik dari zaman dinasti Song Utara. Tapi ini jelas adalah Glasir Tianqing. Jika itu adalah produk dari Longquan Kiln akhir Yuan dan awal Ming, sama sekali tidak mencapai tingkat kerajinan ini. Jangan omong kosong di sini dengan saya. Warnanya jelas begitu keruh. Bagaimana mungkin itu adalah celadon langit? Dan bentuknya begitu tebal. Ini jelas dari akhir Yuan dan awal Ming. Kenapa kamu tidak percaya? Hei, bocah bau. Berani-beraninya kamu berlaku tidak sopan terhadap gadis keluarga saya. Mangkuk ini memang terlihat lebih berat dibandingkan ramuan biasa. Tapi ini telah melalui proses glasir suhu rendah 2 kali. Sehingga memiliki penampilan seperti sekarang. Saya rasa pasti ada yang sengaja menyamar menjadi mangkuk Longquan dari akhir dinasti Yuan atau awal dinasti Ming. Kalian lihat glasir celadon ini begitu murni. Pekerjaannya sangat halus. Sangat berkarakter. Jelas ini adalah mangkuk lotus dengan bibir bunga dari kilang Longquan pada masa dinasti Song Utara. Nona Tuan Muda Gu. Tuan tua, kalian lihat, aku benarkan. Mangkuk ini memang dari zaman dinasti Song Utara. Bukan cuma kamu saja. Bahkan aku, yang sudah lama berkecimpung di pasar barang antik, juga tidak bisa menebaknya. Kamu ini cukup hebat, pemuda. Orang asli tidak menunjukkan siapa dirinya. Bisa mengalahkan Nona Tuan Muda Gu. Namamu siapa? Nama saya Wang Yun. Nona Gu. Sekarang apakah saya harus menerima uangnya? Keluarga Gu siap untuk bertaruh dan menerima kekalahan. Ini cek sebesar 100.000 yuan. Terima kasih, Nona. Anak ini adalah orang yang berbakat. Kemampuan menilai barang antiknya sangat kuat. Suatu hari nanti dia pasti akan bersinar terang. Orang seperti ini seharusnya digunakan oleh keluarga Gu kami. Hahaha. Xiao Yong, putri besar di rumah saya masih muda dan bersemangat. Tolong maafkan. Jadi, mangkuk ini harganya 300.000. Kami membelinya. Harga 300.000 ini jauh melebihi nilai sebenarnya dari mangkuk ini. Seorang pebisnis seperti Bos Gu pasti tidak akan melakukan bisnis rugi. Katakan, ada syarat tambahan apa lagi? Aduh, berurusan dengan orang pintar, ya, itu lebih mudah. Aduh. Anak muda, saya lihat kamu baru lulus dari universitas, ya? Perusahaan kami, di bawah keluarga Gu, memiliki banyak perusahaan penilaian barang. Jika kamu tidak keberatan, saya harap kamu mau menjabat sebagai asisten manajer. Mangkuk ini adalah ungkapan ketulusan saya. Lalu asisten itu tidak berarti menekan Liao Gang. Liao Gang baru saja memecat saya. Bagaimana saya bisa begitu saja membiarkannya? Tidak perlu. Saya baru saja dipecat dari perusahaan di bawah nama keluarga Gu. Apakah kamu pikir saya merasa malu untuk kembali? Orang berbakat sepertimu. Bagaimana bisa berada di perusahaan di bawah keluarga Gu? Iya, dan bagaimana bisa dipecat? Bolehkah saya tahu, saudara kecil, di perusahaan mana di keluarga Gu? Liao Gang, kalian tahu nggak Liao Gang? Itu adalah yang paling buruk dalam bisnis di bawah Gujia. Tuan Gu, kamu tahu kenapa bisnis itu yang paling buruk? HMPH. Tuan Gu, Liao Gang menaruh banyak barang palsu di toko kalian. Kalian semua tidak tahu. Hei, siapa itu? Halo, ini Liao Gang, kan? Anda adalah Bos Gu? Ya. Bos Gu, saya Liao Gang. Saya tidak tahu ada urusan apa Bos Gu menelepon. Anda dipecat. Kenapa? Bos Gu, saya menjalankan bisnis dengan baik. Mengapa tiba-tiba memecat saya? Apakah ini ada salah paham? Apakah kamu masih butuh alasan untuk dipecat? Ayo pergi. Ada apa? Kenapa tiba-tiba masuk? Saya akan melapor ke polisi. Jangan bergerak, hati-hati. Itu semua barang antik. Aduh, Bos Gu, sudah selesai diperiksa. Semua barang di toko ini palsu. Benar-benar tidak tahu Liao Gang menyembunyikannya di mana. Tidak bisa ditemukan. Saya ingin Liao Gang membayar nyawanya. Iya, Saya mohon, teman kecil, lupakan dendam sebelumnya. Datanglah ke keluarga Gu, sementara menjabat sebagai asisten manajer. Hei, orang ini siapa sih? Kenapa tiba-tiba jadi asisten manajer? Pasti ada hubungan khusus. Pasti tidak punya kemampuan. Duduk. Tidak menyangka kamu datang sepagi ini. Memang pantas direkomendasikan oleh Pak Gu. Benar-benar orang yang luar biasa. Memang pantas direkomendasikan oleh Pak Gu. Benar-benar orang yang luar biasa. Semua hanya trik kecil saja. Tidak layak disebutkan. Apa yang rendah hati? Memiliki kemampuan itu hal yang baik. Setelah selesai, kamu pesan 3 tiket pesawat.
Kami pergi dinas sore ini. 3 tiket pesawat. Benar, ada pameran juga. Di ibu kota provinsi di Jiangbei. Mengadakan acara di kota, tentu saja grup Gu tidak boleh melewatkannya. Mengapa harus 3 tiket pesawat? Manajer Gao. Saya tidak terlambat, kan? Tidak, tidak. Silakan duduk, silakan duduk. Aduh, kamu datang tepat waktu. Yue Yang, saya perkenalkan kamu. Ini adalah asisten yang direkomendasikan oleh Gulao. Wang Yun, ini adalah... Sepertinya kalian berdua saling mengenal ya. Haha, sepertinya kalian berdua saling mengenal ya. Kalau begitu, bagus. Saya tidak perlu memperkenalkan terlalu banyak. Yue ya. Karena Gulao menempatkanmu di sini untuk berlatih. Saya tidak akan bersikap lembut. Tidak akan memperlakukanmu sebagai putri keluarga Gu. Tentu saja tidak perlu. Baiklah, itu bagus. Kebetulan, saya akan memanfaatkan kesempatan pameran ini. Saya akan membawa kalian berdua yang baru bergabung ini untuk belajar. Bersiaplah. Sore ini kita berangkat. Oke. Area pameran grup Gu adalah yang paling mewah di antara perusahaan peserta. Tempatnya di dalam pameran juga yang terbaik. 3 orang, ikuti saya. Jalan ini panjangnya cukup seperti merpati. Kalung giok zamrud besar. Nilainya 20 juta. Milik pribadi grup Gu. Di sana adalah area batu giok mentah. Untuk dikunjungi dan dipelajari oleh wisatawan. Ngomong-ngomong, asisten Wang. Tak tahu seberapa banyak pengetahuanmu tentang batu permata. Coba ceritakan padaku. Agar aku bisa belajar dengan rendah hati. Ini mau membuatku malu di depan umum. Ya. Tapi bagaimana saya bisa membiarkannya berhasil? Masalah batu giok tidak bisa dijelaskan dengan singkat. Lebih baik kita praktik langsung. Praktik. Bagaimana cara praktiknya? Kebetulan di sana ada batu asli dan batu taruhan. Saya akan buka satu untukmu di sini. Lihat seberapa baik kemampuan saya. Mata saya tidak hanya bisa menilai keindahan. Ternyata tadi malam saya juga bisa melihat melalui benda. Sekarang, batu mentah mana yang bisa lolos dari mata saya? Ayo, lihat saja. Jangan sampai celana dalammu sampai habis nanti. Bikin orang tertawa terpingkal-pingkal. Ayo pergi. Ayo kita lihat. Di sini semua bahan berasal dari toko lama. Bos, aku nggak paham aturan judi batu. Ceritakan padaku. Ya. Sepertinya Wang Yun kurang paham tentang batu giok. Datang untuk berjudi batu hanya untuk berpura-pura kaya. Kalian main dulu. Saya dan asisten Chen akan lihat tempat lain. Oh, baiklah. Ternyata tidak tahu apa-apa. Yang disebut pabrik lama dan pabrik baru. Sebenarnya ada perbedaan yang cukup besar. Bahan yang keluar dari pabrik lama memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan jade. Begitu juga lebih stabil. Sedangkan yang baru jauh lebih buruk. Mengenai batu giok yang dipotong. Itu juga tergantung jenisnya. Menetapkan harga giok dari berbagai aspek. Kenapa belum dijelaskan juga? Kami datang ke pameran ada urusan penting. Bukan untuk bermain-main denganmu. Kalau tidak paham batu permata, ya tidak paham. Mengaku saja, apakah sulit sekali? Biarkan aku lihat seberapa hebat fungsi tampaknya ini. Ternyata bisa melihat. Tapi di dalam sini tidak ada apa-apa. Hanya sepotong batu giok yang tidak berguna. Wang Yuan, sekarang kamu juga sudah belajar. Berani tidak membeli satu dan mencoba keberuntungan. Wang Yuan, sekarang kamu juga sudah belajar. Berani tidak membeli satu dan mencoba keberuntungan. Baiklah. Wang Yuan tidak mengerti apa-apa. Seharusnya takut. Bagaimanapun juga, perjudian batu ini. Begitu terjun ke dalamnya, takdirnya akan bangkrut. Ini bukan main-main. Tantangan batu judi bahkan lebih dalam dari perjudian biasa. Jangan gegabah. Kalau kalah, kamu gak bisa menyalahkan orang lain. Tentunya begitu. Orang ini gak akan tahan dengan tekanan dan sedang mengisi tenaga lagi, kan? Sudah lihat beberapa batu. Kalau tidak ada apa-apa di dalamnya. Kalau ada pun juga sangat sedikit. Rasanya batu ini tidak biasa ya. Hijau akhirnya muncul hijau. Bagian hijau ini ternyata cukup parah. Batu mentah seberat 20 hingga 30 jin seharusnya memiliki sekitar 10 jin hijau. Adik kecil, sepertinya ini juga pertama kalinya kamu berjudi batu. Ya. Oh, iya. Kalau begitu, saya harus memberitahumu. Meskipun bahan ini terlihat memang cukup bagus. Warna yang seharusnya juga tidak kalah bagus. Tapi lihat ini ada satu garis panjang. Masih umum. Garis ayam jago yang menembus ke dalam. Bahkan jika batu ini mengandung zamrud. Kurasa di dalamnya juga terganggu oleh retakan ini. Meski ada retakan. Namun retakan ini hanya di permukaan. Tidak merusak. Aku mau bagian ini. Aku juga tidak pilih-pilih lagi. Kalau kamu sudah bilang begitu. Kalau begitu, oke lah. Bahan ini sebenarnya aku jual 120.000. Sekarang aku cuma minta 100.000. Kamu bisa bawa pergi batu ini dengan harga 100.000. Kamu gak kekurangan uang kan? Uangnya gak ada. Kamu taruhan apa? Bukankah ini yang kamu minta aku tunjukkan caranya? Lagi pula, aku gak punya uang.
Bisakah kamu meminjamkanku? Dari gaji bulan depan aku. Baik, aku pinjamkan padamu. Kali ini kalah juga bukan salahmu. Bagaimanapun, kamu masih pemula. Aku juga tidak perlu kamu bayar kembali. Asalkan kamu mengakui bahwa kemampuanmu kurang. Bos, bayar tagihan. Bos, saya ini pertama kali membuat sashimi. Saya juga tidak tahu cara memotongnya. Tolong bantu saya ya. Biasanya pelanggan tidak memotong sendiri. Semua saya yang melakukannya. Lihat sana, ada yang sedang memasak. Ayo kita lihat apa yang mereka buat hari ini. Mbak Iwu, kalian lihat ini. Itu adalah Mbak Iwu. Di batu ini pasti ada barang bagus. Keberuntungan Wang Yuan benar-benar luar biasa. Pertama kali langsung keluar barang. Keluar. Kelihatan hijau, dan memang hijau. Benar-benar keluar, benar-benar keluar. Adik kecil. Lihat batu ini. Aku tawarkan 60.000. Bagaimana kalau kamu jual ke aku? 60.000. Uang segini saja kamu berani keluar. Aku transfer 100.000 untukmu. Jual batu ini padaku. Hei, selamat ya. Saudara kecil, setelah batu ini dipotong. Jika tidak ingin melanjutkan pemotongan, bisa dijual langsung di sini. Kalau tidak, jika dipotong lagi. Kalau sampai hancur. Kalau begitu, nilainya benar-benar tidak ada apa-apanya. Pemilik toko, silakan lanjutkan memotong. Meskipun aku tahu di dalamnya masih ada isi. Tapi aku nggak bisa menahan semangat. Ini namanya judi batu, kan? Sangat mendebarkan. Wow. Kali ini harganya melonjak besar. Benar-benar naik, ya. Dengan kualitas segini, benar-benar luar biasa. Saudara kecil, saya akan membayar 1 juta untuk bahan ini. 1 juta di kota Yunshan. Dengan 1 juta, kamu bisa membeli rumah yang cukup bagus. Apakah ini benar-benar pertama kalinya kamu berjudi batu? Langsung saja sudah menguntungkan 100 kali lipat. Ini terlalu berlebihan, kan? Bos, lanjutkan memotong. Tunjukkan seluruh batu giok itu padaku. Baiklah. Ini sepertinya giok jenis es hijau Huangyang. Sebesar ini. Berapa banyak liontin dan gelang yang bisa dibuat? Lihatlah seberapa bagus kualitas airnya. Sangat bagus, sangat bagus, sangat bagus. Saudara kecil, jual bahan ini padaku. Aku tawarkan 2,9 juta. Pemilik yang jahat, ini tidak adil. 2,9 juta? Aku tawarkan 3 juta. Meskipun pasar saat ini penuh dengan batu giok, tapi yang berkualitas tinggi sangat jarang. Bahkan bisa dibilang langka. Seperti jenis es kuning dan hijau ini sama sekali tidak sulit dijual. Sekarang uangnya sudah kamu dapatkan. Ingat, kembalikan uangnya padaku. Kenapa banyak orang sekali? Ada apa ini? Ini semua kamu yang buat, kan? Benar. Saya juga cuma beruntung. Dan tadi saya juga meminjam uang dari Yueya. Mungkin aku telah meminjam keberuntungannya. Kamu juga cuma beruntung. Manajer Gao, sepertinya bawahanmu adalah orang yang beruntung. Hei Wang Yun. Kamu adalah orang perusahaan kami. Biarkan aku memberimu 1 potong batu giok ini. Wang Yun, kamu adalah orang perusahaan kami. Biarkan perusahaan yang mendapatkan batu giok ini. Kami bersedia menawarkan 3,2 juta. Harga ini pasti memuaskanmu, kan? 3,2 juta. Harga ini sudah tidak ada banyak ruang untuk keuntungan. Tentu saja tidak masalah. Memberikan kontribusi untuk perusahaan kita adalah hal yang seharusnya. Manajer Gao, apapun yang Anda katakan, itulah yang akan kami lakukan. Baiklah, saya memang tidak salah memilih orang. Saudaraku, mulai sekarang panggil saya Gefeng. Bilang manajer Gao terlalu sopan. Nanti saya akan transfer uang ke rekening bank Anda. Baik, 3,2 juta. Tidak akan kurang 1 sen pun. Teman-teman. Sangat tidak enak hati. Ini adalah karyawan dari grup Gu. Jade yang dia potong. Tentu saja harus dijual kepada perusahaan kami. Kalian juga bisa menjualnya. Saya percaya pada kalian. Apa? Ternyata ini grup Gu. Sangat aneh jika tidak menyimpan sumber daya yang baik ini untuk diri sendiri. Mengapa Yueya datang ke sini? Ayah saya menyuruh saya untuk belajar pengalaman dari manajer Gao. Manajer Su? Ya. Pelayan. Ini adalah manajer Su Jin dari kantor pusat Jiangbei kita. Halo, manajer Su. Manajer Su. Ini adalah manajer umum Gao Feng dari perusahaan Yunsan. Ini adalah asisten manajer Gao. Halo, Wang Yun. Saya baru saja mendengar. Kamu berhasil memotong sepotong Huangyang Green dari es. Hanya beruntung saja. Asisten Wang, sepertinya kamu masih baru ya? Iya. Ini adalah pertama kalinya bagi pendatang baru untuk menghasilkan Huangyang Green. Ini sebenarnya keberuntungan saja. Atau memang kamu sebelumnya pernah bekerja di bidang ini? Keberuntungan saja. Aku sebelumnya sama sekali tidak pernah bekerja di bidang seperti ini. Termasuk jurusan yang aku pelajari di universitas. Juga bukan bidang ini.
Ini murni keberuntungan aku saja. Haha, kelihatannya memang. Benar-benar keberuntungan. Makanya, asisten Chen bilang sama aku. Ada seorang petugas bantuan di bawah manajemen Gao. Ternyata memang begitu. Hahaha, meskipun saya adalah manajer di kantor pusat Jiangbei. Tapi yang utama di bagian ini. Juga di kota Beiyuan. Biasanya saya yang mengurus kota Beiyuan. Gak tahu, Bro Gao, apakah kamu tertarik? Manajer Su. Kamu maksudnya mau merekrut saya dan orang-orang saya? Kamu tahu sendiri, saya biasanya terlalu sibuk. Kota Beiyuan sama sekali tidak mampu mengurus semuanya. Kalau nanti saatnya, kamu bisa bawa timmu bersama. Kota Beiyuan ini serahkan padamu. Kota Beiyuan ini jauh lebih baik daripada kota Yunshan milikmu. Hanya dari segi perlakuan saja. Itu sudah bukan level yang sama. Semua ini karena Wang Yun bertaruh dan mendapatkan sebuah batu kuning hijau jenis ice. Su Jing baru mau bergerak. Tidak hanya ingin mendapatkan telur itu. Masih memikirkan ayam yang bertelur. Sekarang batu giok ini ada di tanganku. Aku harus mengantarkannya langsung ke kantor pusat. Su Jing jelas ingin merebut peluang. Mengubah batu giok ini menjadi milik kantor pusat di Jiangbei. Ini kesempatan bagus untuk mendapatkan pujian. Manajer Su. Aku rasa sebaiknya kita batalkan saja. Rumahku di Yunshan City. Lagi pula Wang Yun masih pendatang baru. Baru saja diangkat dari magang. Rumah juga di daerah Jiangnan. Aduh, pepatah ini benar-benar tepat. Daun jatuh kembali ke akar. Bagaimanapun juga, seseorang tidak boleh melupakan asalnya, kan? Kalau begitu, biarkan saja hal ini. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak penting padaku. Aku sudah tahu apa yang kau pikirkan. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak penting padaku. Aku sudah tahu. Kau ini hanya. Kita semua dari perusahaan yang sama. Kalian mendapatkan barang bagus. Kami di sini juga ikut merasakannya. Haha. Dapat barang bagus adalah kehormatan bagi kami dan perusahaan. Sudahlah, kalian lanjutkan saja. Aku mau lihat di loket lain. Selama beberapa hari ini di kota Beiyuan. Kalau ada apa-apa, hubungi aku. Jangan sungkan sama aku. Tenang saja. Oke. Wang Yun, sekarang kamu benar-benar terkenal. Semua keberuntungan. Hanya keberuntungan saja. Masih banyak yang harus aku pelajari. Kalau aku tidak mempelajari semuanya, kemungkinan aku harus berusaha sendiri adalah 100%. Siapa yang akan percaya? Segera akan ada celah yang terbuka. Saat itu pasti akan ada masalah yang datang bertubi-tubi. Ngomong-ngomong, asisten Wang, hari ini kalian beruntung. Mau coba lagi keberuntungan? Ngomong-ngomong, asisten Wang, hari ini kalian sangat beruntung. Mau coba lagi keberuntungan? Aku juga cuma beruntung saja. Lagi pula, meminjam uang dari Yueya. Mungkin keberuntungannya dipinjamkan padanya. Jangan pakai alasan itu. Kalau sudah keluar, ya sudah keluar. Tak ada keberuntungan yang bisa dipersalahkan. Bulan sabit. Kalau kamu bilang begitu, itu tidak benar. Batu giok dan zamrud ini sudah terbentuk sejak berabad-abad yang lalu. Kamu mau memotong atau tidak? Dia tetap akan di sana. Tapi hanya ketika kamu memotongnya, barulah kamu tahu apakah ada di dalamnya. Hanya saja, kamu tahu mengapa orang yang berjudi dengan batu ini begitu percaya pada keberuntungan. Mungkin mereka ingin memberi diri mereka penghiburan psikologis. Bagaimanapun, sepertinya selalu ada tradisi seperti ini. Itu benar. Konon, mata kiri berkedip membawa rezeki. Mata kanan berkedip membawa bencana. Semua ini adalah tahayul. Ketika tidak bisa dipercaya. Hei, manajer Gao. Saya ingin bertaruh lagi. Bolehkah? Tapi jangan sampai terbawa suasana ya. Permainan batu ini lebih dalam daripada judi. Banyak orang yang karena permainan batu ini kehilangan istri dan anak. Keluarga hancur. Kamu harus berpikir matang-matang. Saya mengerti. Kalau begitu, ayo bertaruh lagi satu blok. Lagi pula hari ini sudah untung lebih dari 3 juta. Bertaruh lagi satu blok juga tidak akan rugi terlalu banyak. Batu ini berwarna abu-abu putih. Meskipun cukup besar. Di dalamnya tidak ada barang apapun. Batu asli yang dipajang oleh pemilik toko ini. Sudah tidak ada barangnya. Meskipun, itu sangat kecil. Tidak layak untuk dipertaruhkan uang. Tidak worth it untuk dipertaruhkan uang. Kalau begitu, kita coba ke tempat lain saja. Baiklah, ayo Datang. Lihatlah, perhatikan. Batu panjang yang baru masuk. Saudara. Ayo, lihat-lihat dulu. Lihat ini. Ini semua bahan bagus. Ini adalah sepotong batu hitam musya. Penampilannya cukup bagus. Di luar ada pola pinus. Tersusun beberapa celah. Hampir bisa melihat kain putih di dalamnya. Adik kecil, mata kamu benar-benar tajam. Kualitas batu ini sangat bagus. Cuma batu ini berasal dari Xin Changkou. Dan ya, seluruh biji. Tak ada yang berani sentuh.
Kalau kamu mau, aku kasih diskon sedikit. Harga tetap 160 juta. 160 juta terlalu mahal. Biarkan saja buat sendiri. Kakak kecil, penglihatanmu benar-benar tajam. Batu itu berasal dari Myanmar, Houjiang. Itu terkenal sebagai tempat lama yang terkenal. Pasti akan membuatmu merasa sangat berharga. Hehe, Myanmar Houjiang. Tanpa ngomong banyak. Hanya dari tidak pernah mendengar tempat Myanmar Houjiang. Sudah tahu bahwa asisten Wang pasti pemula. Karena di industri ini, yang tidak tahu di tempat itu sama sekali tidak berani bertaruh batu. Tempat di Houjiang ini sudah lama ada. Batu yang keluar dari sana meskipun kecil volumenya. Tapi kualitasnya bagus. Dia sering mendapatkan batu berwarna hijau penuh. Manajer Gao memang benar-benar ahli. Wang Yun ini benar-benar pendatang baru yang paling terbaru. HMPH. Tapi asisten Wang sama sekali tidak mengerti apa-apa. Tapi bisa memilih dua batu yang begitu bagus. Benar-benar sulit dipahami. Bos. Bagaimana menjual batu ini dengan harga kecil? Kawan, meskipun batu ini kecil, tampilan depannya sangat bagus. Setidaknya 100.000 yuan. Bos, bagaimana kalau begini saja? Batu ini ditambah lagi satu batu, total jadi 200.000. Gimana? 200.000. 200.000? Kamu langsung potong 60.000 yuan. Kamu sebelumnya kerja di penjualan ya? Bagaimana, bos? Baiklah, kalau sudah bilang begitu. 200.000, tidak masalah. 200.000 meskipun bagi orang biasa itu banyak. Tapi bagi saya itu hanya sepele. Tadi saja sudah dapat lebih dari 3 juta. Kalau mau dikeluarkan pasti tidak masalah. Hanya saja sebagai orang baru. Jika sampai terjadi lagi satu hal, sangat mencolok. Halia, bisakah kamu meminjamkan aku 200.000 lagi? Nanti, aku akan mengembalikan 10.000 yang sebelumnya juga. Anak ini tidak mungkin benar-benar mengerti tentang meminjam uang, kan? Bukankah kamu sendiri sudah kaya? Kenapa masih meminjam uang dari orang lain? Aku tidak akan meminjamkan uang lagi padamu. Kalau keberuntunganku buruk. Nanti kalau diikat kembali jadi rusak. Mana ada hal yang begitu mistis? Iya, selama berpengalaman. Sebenarnya bisa menang setiap kali. Tapi aku belum pernah mendengar ada yang menang terus-menerus karena keberuntungan. Aku pinjamkan padamu. Aku ingin lihat. Apakah kamu masih bisa mendapatkan keberuntungan besar sekali lagi? Lagi pula sekarang kamu juga punya uang. Haha, ini untukmu. Terima kasih, Manajer Gao. Saya punya uang seperti ini. Hanya saja untuk menghilangkan keraguan orang-orang. Bos yang bayar. Bantu saya buka semua ya. Adik kecil, buka yang kualitasnya buruk dulu ya. Baik. Yang kualitasnya buruk itulah yang sebenarnya saya inginkan. Sedangkan yang kualitasnya bagus, hanya sebuah demonstrasi saja. Adik kecil, mulai dari sini, potong satu. Meskipun ada hasil di dalamnya, tidak akan ada kerugian yang besar. Bagaimana? Ya, tunggu sebentar. Manajer Gao. Kalau kali ini berhasil, bisa bagi saya satu potong. Apakah bisa berhasil sekarang? Itu belum pasti. Bahkan jika berhasil, itu harus diberikan ke kantor pusat Jiangnan, kan? Tapi ini sedang-sedang. Memberimu sebentar saja. Iya. Ada kabut di sana. Tapi kenapa warnanya hitam? Hitam banget. Sepertinya kali ini gagal. Memang, hati yang lembut tidak selalu punya peluang bagus. Ternyata memang tidak bisa. Kenapa harus terburu-buru? Ini baru saja mulai terbuka sedikit. Masih ada bagian besar di belakangnya. Ini. Sudah keluar? Hei. Dengan satu tebasan ini. Ternyata benar-benar tumbuh. Keberuntungan anak ini terlalu gila. Keberuntungan orang ini terlalu baik. Meskipun sudah tumbuh. Tapi dengan satu tebasan ini, potong menjadi dua bagian, satu besar dan satu kecil. Bagian kecil itu seharusnya bisa dibuat 2 liontin. Kerugian juga tidak terlalu besar. Ternyata ini juga jenis es. Ternyata, ini juga jenis es. Sungguh luar biasa. Jenis es hijau semangka. Warna ini benar-benar sangat jernih. Ini kenaikan besar. Kemarin Wang Yun total mengeluarkan 2 batu beku. Dan hari ini batu ini lebih bagus dari batu kemarin. Luar biasa, aku tawar 1 juta. Jangan dengarkan omong kosong dia. Aku tawar 1,5 juta. Batu ini jual ke aku. Jual ke aku nggak nyangka. Sebuah batu yang semua orang tidak berharap apa-apa. Ternyata memotongnya keluar warna hijau semangka yang luar biasa. Apakah benar-benar 1000? Bos, potong saja kedua batu giok ini semuanya. Oke.
Adik kecil. Lihat seperti ini bagaimana? Saya akan ambil kedua batu ini sekaligus. Saya tawarkan 8 juta. Saya tawar 10 juta. Ini tidak terlalu bagus, kan? Dua batu giok ini masih harus aku bawa kembali ke markas di Jiangnan. Aku bayar 12 juta. Aku yang akan beli untuk perusahaan. Mengenai uang yang kamu pinjam, langsung saja dikurangi. Manajer Gao, sebenarnya aku ingin. Panggil saja aku Gao, jangan formal. Panggil aku Fengge, ya Fengge. Meskipun kecil ini kecil. Lebih baik kita berikan batu ini ke manajer Su. Ini juga baik untuk memberikan penjelasan. Bagus, bagus. Tidak menyangka kamu yang beruntung ini cukup pandai bersikap. Kalau begitu, ini memang sedikit kecil. Tapi toh ini jenis es. Hijau semangka juga bisa bernilai sekitar 100.000. Uangnya akan kamu kumpulkan bersama kakak Feng. Tidak akan kurang 1 sen pun darimu. Hei, kalau semua ini dibawa pulang oleh Gao Feng, maka Jiangnan kali ini pasti akan mencuri perhatian. Pasti akan mengungguli Jiang Bei. Saudara kecil, ini masih ada satu lagi. Mau saya bantu potong lagi? Saudara, jangan terburu-buru. Tadi saya tidak memperhatikan. Saudara, saya dari Tai Jewelry. Saya adalah manajer cabang. Kamu lihat apakah bagian terakhir ini bisa dijual padaku? Tai Jewelry. Kamu adalah tokoh terkemuka di industri perhiasan. Bahkan perhiasan dari grup Gu tidak ada yang bisa menandingi. Permisi, kamu siapa? Nama saya Zhao, manajer Zhao. Kamu mungkin tidak tahu. Dia baru saja meminjam uangku. Sama saja dengan meminjam keberuntunganku. Sekarang kamu harus membeli perhiasannya. Bukan keberuntungan saya membeli ini. Pameran kali ini, kelompok Gu sudah menunjukkan kekuatannya. Kami yang di samping menyaksikan. Benar-benar sangat menyedihkan. Manajer Zhao. Iya, kan? Kalau kamu mau. Sebenarnya juga bisa begitu, kan? Saya beli dengan 100.000 yuan. Kamu berencana beli berapa? Kamu lihat deh. Bagaimana kalau 160.000? Batu ini bisa dijual berapapun harganya. Karena di dalamnya tidak ada apa-apa. Saya hanya menggunakannya untuk menyembunyikan saja. Baru 160.000, manajer Zhao. Kamu bercanda ya? Kamu juga sudah lihat kan? Asisten saya ini menemukan 2 potong es. Dengan penglihatannya, kamu pikir batu ini hanya bernilai 160.000. Kalau sampai keluar zamrud, apakah kamu tidak akan mendapatkan keuntungan besar di Tai Jewelry? Benar, meskipun peluang untuk keluar dari Jiangko kecil. Tapi Buki, benar-benar bisa keluar. Jika benar-benar keluar, maka saya akan mendapatkan keuntungan besar. Harga tetap 200.000. Kamu langsung menggandakan harganya. 25.000 tidak bisa lebih rendah lagi. Ini juga tidak bisa asal jual saja. Setidaknya harus tanya dulu ke asisten Wang. Lihat bagaimana pendapat dia. Dia baru saja membeli 2. Keduanya naik besar. Sekarang keberuntungan sedang di pihak kita. Baiklah, sebenarnya aku rasa keberuntunganku hampir habis. Karena kamu ingin batu ini, aku akan menjualnya padamu. Aku akan menjualnya seharga 200.000. Bagaimana? Tidak rugi kan? 100.000. Bahan yang dibeli langsung dijual 2 kali lipat. Bisnis ini juga cukup berharga. Meskipun Tuan Wang adalah orang baru, tapi dia orang yang baik. Ini kartu nama saya. Kalau nanti ada apa-apa, kamu bisa cari saya. Zhao Yi Perhiasan menyambutmu. Orang ini malah berani menggali dari belakangku di depan semua orang. HMPH. Pak Su, karena batu giok sudah di tanganmu. Kamu terus saja lihat pameran. Pak Gao, kenapa harus begitu buru-buru? Takut saya merebut barangmu. Hehe, semua orang pasti punya pikiran sendiri. Semua juga sudah tahu. Orang ini benar-benar beruntung sekali. Bisa dapat lagi 1. Kapan? Batu giok langka dan berkualitas tinggi seperti ini bisa muncul sembarangan. Dan ini sudah 2 kali berturut-turut mengenai orang yang sama. Kekuatannya terlalu baik. Ya. Naik, naik, naik. Hancur, kali ini benar-benar hancur. Secebis kecil bahan ini. Dipotong dari tengah. Ternyata tidak ada apa-apa. Ini benar-benar hanya seonggok batu. Rugi total. Kenapa? Kenapa? Bahan yang kualitasnya jelek itu ternyata menghasilkan warna hijau semangka es. Bahan ini dari Hujang masih memiliki kualitas yang lebih baik. Ternyata tidak keluar apa-apa. Benar-benar cuma batu bongkah yang tak berguna. Apakah ini benar-benar keberuntungan? Kualitas batu ini bagus sekali. Tapi ternyata tidak keluar apa-apa. Rugi 200.000, modal hilang begitu saja. Itu memang untuk menutupi keadaan. Sejak awal sudah tahu tidak ada apa-apa di dalamnya. Siapa sangka manajer Zhao tiba-tiba muncul dan ingin membeli. Karena begitu, aku pun harus mengikuti alur saja. Tapi begini juga baik. Kerugian ini semua ditanggung manajer Zhao.
Tidak ada hubungannya dengan saya. Katanya, tidak ada yang lebih dari 3. Sudah ada 2 yang dipertaruhkan. Jika yang ketiga keluar lagi, ambil saja dulu. Kamu tidak tahu. Tai Jewelry juga dianggap yang teratas di dunia perhiasan. Tapi mereka terlalu meremehkan orang lain. Tidak menganggap rekan-rekan seperti kita ini penting. Kamu kali ini sudah membela kami. Duit 200.000 ini sudah menghilangkan amarahmu. Hanya keberuntungan saja. Masih banyak hal yang harus aku pelajari. Tentang keberuntungan. Tidak selalu berlaku. Harus punya pengetahuan yang cukup. Dan dasar yang kokoh. Oh ya. Kamu dan Yueya masing-masing 1. Kembalikan barang-barang ini ke grup. Harus hati-hati. Perhatikan keselamatan. Sebentar lagi aku akan ke sana. Baik, sekarang aku sudah punya lebih dari 14 juta. Hanya dalam waktu 2 hari. Aku jadi seorang jutawan. Seumur hidup belum pernah melihat uang sebanyak ini. Uang sebanyak ini untuk apa ya? Uang sebanyak ini untuk apa ya? Oh iya. Pertama kirim sedikit untuk orang tua. Aduh. Halo, Pak. Ada apa? Nak, kamu ngapain di luar? Dari mana uang sebanyak ini? Aku dan ibumu seorang diri. Setiap orang dapat 600.000. Apa kamu pergi merampok bank? Anakku, ini sebenarnya bagaimana? Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Telepon aku ya. Ibu, tenang saja. Uang ini adalah komisi dari pekerjaanku di toko barang antik. Tenang saja, simpan saja. Tapi bagaimana bisa mendapatkan sebanyak ini? Itu anakmu hebat ya? Bocah nakal. Bikin aku kaget sampai tidak sempat menyelesaikan pekerjaan di kebun. Ngomong-ngomong, bukannya dia kerja di sekitar kota. Beberapa hari yang lalu, aku dan ibumu bersih-bersih rumah. Menemukan barang lama. Kami juga tidak tahu itu apa. Sudah kami kirimkan kepadamu ya? Baiklah, nanti setelah kamu kirim, aku akan lihat lagi. Asisten Wang, paketmu sudah diambilkan. Baik, terima kasih. Bu, saya tidak bisa bicara dulu. Barang yang dikirim sudah sampai. Saya mau lihat apa isinya. Oh, baik-baik. Ini adalah pipa rokok. Meskipun ayahku juga merokok, tapi dia selalu membeli rokok. Dia belum pernah menggunakan pipa rokok. Rokok ini sepertinya terbuat dari bahan yang agak khusus. Rasanya seperti kayu. Tapi ujung rokok ini ada rasa metaliknya. Dan ujung rokok ini berwarna emas tua. Sepertinya lebih keras dari emas. Di sini juga ada beberapa pola. Tapi tidak bisa terlihat apa itu. Oh ya, perusahaan ini bekerja sama dengan museum kota. Bagaimana kalau kita mengunjungi kepala museum, Tuan Qi? Mungkin dia tahu sesuatu. Hei, Xiao Yun. Abe, Lauki, aku ada urusan yang tertunda. Maaf membuatmu menunggu lama, tidak apa-apa. Nona Gu, lihat apa yang kamu lihat. Aku datang ke rumah paman untuk bermain beberapa hari, tidak apa-apa. Pergi buatkan secangkir teh. Ini murid saya, Fang Enyu. Ini dia, Wang Yun. Oh, Tuan Wang. Halo, saya Fang Enyu. Halo, Tuan Fang. Hari ini, akhirnya kamu datang juga. Setelah ini, teh yang akan disajikan adalah longjing asli dari Danau Barat. Aku bilang padamu, hari ini bulan sabit di sini. Kalau tidak, guru, tak berani mengeluarkannya. Haha, kamu juga nggak bisa menyeduh teh. Kalau disuruh menyeduh, malah merusaknya. Aduh, Tuan Wang tampan dan berbakat. Aku mengaguminya. Kakek Qi memang seperti itu. Alasan saya mengundang Anda kali ini adalah karena ada sesuatu yang ingin saya berikan kepada Anda. Ada sesuatu yang ingin saya berikan kepada Anda. Mari kita lihat apa itu. Ini dia. Ini adalah sebuah batang rokok. Benda ini seharusnya adalah perhiasan dari zaman dinasti Qing, masa Qianlong. Dan pemiliknya pasti memiliki status yang tinggi. Kemungkinan besar adalah seorang pangeran atau pejabat tinggi. Sepertinya benda ini benar-benar antik. Dan ini berbeda dari barang antik biasa. Tuan Wang. Ini juga kamu dapatkan dengan harga miring, ya? Ini bukan. Begini ceritanya. Barang ini saya temukan di rumah. Seharusnya diwariskan dari nenek moyang. Tapi sudah terlalu lama.
Tidak ada yang mengenal barang ini di rumah. Jadi saya ingin minta bantuan Anda untuk melihatnya. Juga baik agar saya merasa tenang. Ini adalah warisan keluarga. Juga tidak terlihat seperti berasal dari keluarga kaya. Tuan Ki tidak tahu kira-kira benda ini bernilai berapa. Karena ini adalah barang antik. Dan tidak biasa. Tidak aman jika dibiarkan di rumah. Apalagi ditinggalkan di asrama. Saya sekarang memiliki banyak rahasia. Tidak perlu membawa begitu banyak barang di sekitar saya. Pipa ini terbuat dari kayu zijin. Dan pemiliknya pasti sudah menggunakannya sebelumnya. Lihat, batang pipanya sudah mengkilap. Di dalam sini seharusnya ada satu bola tembak. Setelah dipasang, itu juga akan meningkatkan kualitasnya. Kalau bicara soal harga, 7 juta seharusnya tidak masalah. 7 juta. Kilau, bolehkah saya menjualnya kepada Anda? Saya percaya Anda menjualnya. Ini adalah barang antik. Juga harta warisan keluarga Anda. Kalau Anda simpan di rumah, harganya akan semakin tinggi di masa depan. Kilai memang seperti itu. Meskipun barang ini selalu ada di rumah kami. Tapi tidak ada satu orang pun di keluarga kami yang tahu. Tiba-tiba muncul barang seperti ini. Saya merasa sangat cemas. Jadi hanya khawatir beberapa orang kecil akan memperhatikan. Nanti mungkin akan menimbulkan masalah. Jadi lebih baik mengubahnya menjadi uang tunai. Dengan begitu, ini akan lebih baik untuk keluarga kecil kita. Jika kamu benar-benar ingin menjualnya padaku, maka aku bisa menawarkan 7,5 juta. Ki tidak perlu 7,5 juta. 7 juta, aku percaya padamu. Tuan Wang seperti itu. Saya punya teman di rumah lelang. Hal ini, saya juga paham. Harga pasar paling rendah juga harus 7 juta. Jadi harga yang diberikan guru sangat sesuai. Saya mengerti. Kilau, saya benar-benar tidak mau 7,5 juta. 7 juta sudah cukup. Saat ini, orang muda seperti dia yang bisa tetap begitu sadar. Tidak banyak. Xiao Mao, tunggu sebentar. Aku akan transfer uangmu. Terima kasih, Kilau. Tuan Wang, kamu tenang saja. Guru ini pasti tidak ada masalah. Tidak akan mengambil keuntungan darimu. 750.000, tidak akan kurang 1 sen pun. Ini semua untukmu. HMPH. Haha. Seperti yang dikatakan Tuan Fang, Lau Qi memang layak disebut orang yang dihormati dan berpengalaman. Tuan Wang, karena kamu bekerja di grup Gu, apakah kamu mengenal manajer bagian perhiasan? Aku juga bekerja di grup Gu. Kenapa kamu tidak bertanya padaku? Siapa yang tidak tahu kamu hanya menghabiskan waktu? Kamu tahu apa sih? Aku tidak begitu. Manajer bagian perhiasan bernama Gao. Tuan Fang, kamu bisa tanya dia. Sebenarnya, aku ingin mencari asistennya. Aku dengar, pemuda itu baru-baru ini berhasil dalam perjudian batu. Bakatnya luar biasa. Meskipun ada yang tidak terlalu baik. Tetapi dia tetap menjualnya kepada orang lain. Sungguh tidak mudah. Orang itu? Bukankah dia? Siapa orang itu? Itu kamu? Seharusnya aku, kan? Aduh, Tuan Wang. Ini kartu nama saya. Silakan simpan dan lihat. Ada waktu, bisa datang ke asosiasi saya. Saya ada waktu. Tapi saya hanya seorang pemula. Itu tidak masalah. Kualifikasi pemula seperti kamu sudah membuat banyak senior merasa terkesan. Oh, bisa saja. Jika ada kesempatan, pasti akan datang untuk menghormati. Kalau begitu, kita pergi besok. Aku juga mau ikut. Kita semua pria dewasa. Kamu mau pergi buat apa? Kalau aku mau datang, ya ikut saja. HMPH. Aduh, kamu ini. Kalau begitu, besok saja ya. Gimana menurutmu? Lumayan, kan? Kalau terus maju, itu perusahaan. Biasanya, semua orang berkumpul di perusahaan. Jadi untuk internal, disebut Mingyu Pavilion. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan merek rantai lainnya. Tapi Mingyu Jewelry di sini cukup terkenal, ya. Lumayan, kan? Saya akan bawa kalian untuk melihatnya. Tepat di depan sana. Haha. Kenapa lagi nggak ada apa-apa? Pergi sana, pergi sana. Jangan marah ya. Bukan aku yang suruh kamu beli bahan itu. Nona Gu. Lama nggak ketemu. Kamu lagi ngapain di sini? Lau Ji. Kembali dari perjalanan ini, saya dengan susah payah membawa 3 potong bahan. Hasilnya,
Saya memotong 2 potong. Di dalamnya tidak ada apa-apa. Ini benar-benar membuat saya frustrasi. Jangan frustrasi dulu. Hari ini, saya membawa seorang tamu istimewa untuk kalian berdua. Tamu istimewa untuk asisten Wang. Saya akan memperkenalkan kamu. Ini adalah pemilik perhiasan Jining. Dan ini adalah manajer perhiasan Hong Ye. Iya. Kalian berdua. Beberapa waktu yang lalu di kota Kaiyuan. Apakah kalian tahu ada seorang pemuda yang berjudi? Kalian pernah mendengar tentang itu, kan? Oh, saya pernah mendengar tentang itu. Itu dia, Wang Yun. Itu dia, Wang Yun. Dia ya, merupakan asisten manajer di departemen perhiasan grup Gu. Kamu itu yang, anak muda itu ya? Sudah lama mendengar namamu. Haha. Terima kasih, Bos Xie, manajer Li. Senang bertemu kalian. Sudah lama mendengar bahwa di kota perak kita ada seorang yang hebat. Tapi aku nggak nyangka dia masih begitu muda. Aduh, aku kagum banget. Aduh, kalau nggak kagum, bisa apa? Dia cuma main judi 3 kali, menang 2 kali. Beda banget sama orang tertentu. 2 dari 3 sudah hilang. Cih, aku nggak mau ngomong lagi. Ini aku masih punya 1 yang belum dibuka. HMPH. Kalau kalian berdua tertarik, bisa pergi lihat-lihat. Baiklah. Kamu lihat apa? Cangkang bahan ini adalah hitam usaha. Kualitasnya masih lumayan. Tapi sayangnya di dalamnya tidak ada apa-apa. Benar-benar palsu. Iya. Nona Gu, jika tidak percaya, bagaimana kalau kita potong dan lihat? HMPH. Saya sangat optimis dengan bahan ini. Terlihat seperti bahan tua. Dari penampilan, ada embun pinus. Ini memiliki kemungkinan besar untuk menghasilkan warna hijau. Harusnya ada barangnya. Kalau yang ini tidak ada lagi, maka lebih dari 1 juta yang saya keluarkan akan sia-sia. HMPH. Aduh. Tidak buruk. Ini adalah jenis Kinggan. Batu ini cukup bagus. Kalau semuanya dikeluarkan, mungkin nilainya sekitar 1 juta hingga 2 juta. 3 taruhan 1 pukulan cukup bagus. HMPH, kalau ini masih oke. Kalau begitu, asisten Wang itu pasti lebih hebat lagi, kan? 2 batu giok hijau besar. Kalau saja waktu itu aku tidak di sini, aku pasti langsung ke kota Beiwan. Cuma bercanda, aku cuma beruntung saja. Hei, bro. Keberuntungan juga sangat penting di bidang ini. Juga bagian dari kekuatan. Iya. Asisten Wang ini punya pandangan yang bagus banget. Apakah dia mengundang orang untuk bergabung dengan asosiasi batu giok kita? Aduh, lihat otakku ini. Aku benar-benar lupa. Tuan Wang, begini, asosiasi batu giok kita. Di seluruh kota Yun, cukup punya sumber daya juga. Meskipun tidak terlalu besar. Tapi kalau kamu tertarik bergabung dengan kami, ini juga sangat membantu perkembanganmu di masa depan. Bagi kita terlalu. 1. Meskipun secara permukaan ada sedikit kompetisi dengan Bushi. Tapi itu semua urusan di tingkat perusahaan. Kita juga bisa bekerja sama secara pribadi, kan? Ini juga salah satu manfaat bergabung dengan asosiasi. Benar. Industri perhiasan dan batu mulia ini penuh dengan campuran yang rumit. Menambah kenalan di asosiasi itu pasti menguntungkan. Tentunya ada manfaatnya. Meskipun bergabung itu ada keuntungannya. Tapi janji-janji mereka terlalu cepat dan cerah. Itu bisa menurunkan pandangan orang terhadapku. Terima kasih banyak atas niat baik para bos semua. Saya akan pertimbangkan dengan serius. Kalau begitu, aku akan tunjukkan sesuatu yang bagus padamu. Setelah melihatnya, aku yakin kamu akan berubah pikiran. Asisten Wang. Penampilanmu di Beiwan terakhir kali. Kami tidak melihatnya. Iya. Kali ini, apakah kita bisa membuka mata dengan baik? Asisten Wang. Kamu harus tampil dengan baik. Jika bisa membuat bos Fang merasa sakit dan menyesal. Saya yang traktir makan. Jika bisa membuat bos Fang merasa sakit dan menyesal. Saya yang traktir kalian makan. Berhenti dulu. Saya bilang kalian berdua ya. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Mulai hari ini, batu mentah di koleksi saya. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Ya ampun. Saudara Wang, begini. Saya meminta mereka setiap kali ada orang yang bergabung dengan asosiasi.
Semua orang pergi ke ruang koleksi saya untuk memilih batu mentah. Sebenarnya, hanya untuk bersenang-senang saja. Anak kecil bernama Jining ini lalu mengambil satu batu mentah saya yang bernilai 3 juta yuan. Tak heran tadi Fang Emyu begitu bersemangat. Sepertinya koleksi barangnya pasti banyak yang bagus. Bahan dari taman ini. Hampir semuanya bahan dari pabrik baru. Dari bahan-bahan ini, bertaruh besar dan menang. Sungguh lebih baik daripada memenangkan 5 juta yuan. Kebetulan saya ingin melihat ruang koleksi Bos Fang. Baiklah, kita sekarang pergi ke sana. Ayo kita pergi ke sana. Ayo. Tadi Fang Enyu sengaja tidak membicarakan ruang koleksi. Hanya ingin melihat kemampuan asisten Wang. Sepertinya asisten Wang tidak tertarik dengan bahan batu di sini. Itu berarti dia benar-benar memang ada sedikit kemampuan untuk melihat. Bagaimana? Lumayan kan? Ini semua adalah yang saya beli 10 tahun yang lalu. Dulu membeli ini menghabiskan lebih dari 10 juta. Beberapa sudah saya buka. Beberapa belum dibuka. Saudara, kamu suka yang mana? Silakan pilih sendiri. 10 tahun yang lalu, begitu banyak bahan baku. Bos Fang pasti sudah balik modal sejak lama. Bukan hanya balik modal. Dia juga sudah dapat banyak keuntungan. Bos Fang. Setiap kali datang, saya selalu tergoda untuk membeli bahan ini. Tidak dijual, ya. Kau lepaskan tanganmu. Baiklah, Bos Fang adalah anak orang kaya. Lebih dari 10 juta. 10 tahun yang lalu, itu sudah bukan apa-apa baginya. Kalau bukan karena dia suka bidang ini, kita mungkin tidak akan bisa mengenal orang-orang di levelnya. Saya mengerti. Dalam bahan ini seharusnya ada obat. Tapi bahan ini biasa saja. Biarkan saya melihatnya dalam perspektif. Wow, bahan di dalamnya adalah rendah kualitas. Ini termasuk yang terendah di batu giok. Dan di dalamnya juga ada retakan. Hampir tidak akan mendapatkan uang banyak. Aduh. Aku bisa lihat lagi sebentar. Bro, bagian ini tidak bisa. Bagian ini adalah harta karun saya. Tukar dengan yang lain, ya. Kalau perlu, saya bisa kasih diskon. Hehe. Bagian ini pasti rugi, jadi saya tidak mau bawa pulang. Saya sudah buka bagian ini untuk kamu lihat. Kecuali warna hijau yang kurang. Kualitas airnya masih sangat bagus. Bagian ini oke, kan? Ini barang bisa dihargai 200.000 ya? Aduh, Bos Fang. Apakah harga 200.000 ini terlalu tinggi sedikit? Kamu ini benar-benar pemula. Barang ini, saya bawa pulang dari Mamen lebih dari 10 tahun yang lalu. Bahan tua dari sana. Kalian berdua seharusnya tahu harganya. Setelah bertahun-tahun seperti ini, hanya naik beberapa puluh ribu yuan. Ini sudah balik modal. Kualitas batu dari pasar ini memang tidak biasa. Seperti batu hitam dan hitam pekat ini yang keluar di pasar. Semua berasal dari tempat itu. Meskipun kualitas airnya biasa saja. Tapi kadang-kadang juga bisa mendapatkan batu yang berwarna hijau. Hanya saja jarang bisa mendapatkan jenis yang seperti kaca. Bolehkah saya melihat lagi sebentar? Boleh. Selama bisa menghasilkan barang bagus. Lihat berapa lama pun saya akan menemani. Sepertinya asisten Wang mengerti bidang ini. Melihat satu persatu seperti ini terlalu lambat. Bahan yang dimiliki Bos Fang ini pasti tidak akan bertahan lama. Iya, Orang yang bisa kamu bawa ke sini. Kalau tidak menghargai bahan ini, maka semua usaha kamu membawanya ke sini akan sia-sia. Dari bagian yang sudah dipotong ini, lihat ke dalam. Sudah bisa terlihat ada hijau yang bagus di dalam. Tapi sebenarnya, bahan ini hanya memiliki lapisan hijau tipis di luar. Di dalamnya semuanya kosong. Saudara Wang benar-benar berpengalaman. Benar, lokasi di sana sangat baik. Jika bisa menghasilkan zamrud hijau atau agate hijau, harganya langsung 2 kali lipat. Bayar pakai kartu atau transfer. Kali ini aku tidak pinjamkan uangku lagi. Tak perlu, kali ini aku punya uang. Kalau begitu, transfer saja. Oke.
Sudah berlalu. Asisten Wang. Mau tidak sekalian mampir ke Bos Fang? Biar aku dan Lau Ji juga dapat pengalaman baru. Iya, itu juga bisa. Jadi, bro, apakah aku yang bantu kamu memotong? Atau kamu mau melakukannya sendiri? Aku coba sendiri saja. Aku bisa menggunakan penglihatanku. Aku bisa lebih baik menemukan tempat untuk memotong. Dan juga menghindari memotong bahan menjadi dua bagian. Kabut hitam. Apakah itu cacat pada batu giok hitam? Sepertinya sudah gagal. Sudah berusaha keras? Sudah berusaha keras. Asisten Wang. Kalau ini, aku beri 2 kali lipat untukmu. Bagaimana? 2 kali lipat? Aku bilang, Lau Li. Jangan menindas orang, asisten Wang ini masih baru. Jenis air ini tidak biasa. Tahu. Aku tawar 50.000. Aku tawar 60.000. Aduh, Lau Ji. Meskipun giok ini adalah barang mewah. Tapi untuk bisnismu juga tidak masalah. Tapi untuk perhiasan tai saya. Ini adalah barang terbaik yang saya tinggalkan untuk pelanggan. Ayo, Lau Li. Jangan pamer lagi padaku. Kami sekarang juga tidak punya giok mewah seperti itu. Jangan rebut lagi, aku tawar 80.000. Ayo. Bro, bolehkah saya membeli batu itu kembali? Kalau begitu begini saja. Saya ingin membukanya semua. Kemungkinan besar, potongan berikutnya akan hancur. Potongan berikutnya tidak mungkin hancur. Hanya akan membuat batu ini semakin mahal. Baiklah, kalau begitu buka semuanya saja. Ini adalah tinggi es hijau melayang. Tidak mungkin, ini benar-benar naik besar. Tadi saya pikir itu hitam. Aduh, asisten Wang. 3 taruhan 2 kenaikan. Awalnya saya pikir dia beruntung. Tapi dia memilih bahan yang pernah kita pilih. Ternyata langsung keluar tinggi es hijau melayang. Aduh. Asisten Wang. Kalau bagian ini dipotong dan ditambah setengahnya lagi, aku mau semuanya. Dijual 4 juta, Lau Li. Aku bingung harus bilang apa padamu. Mungkin kamu gak tahu tentang Gao Bing Piao Lu. Dia sudah menempati posisi kedua di keluarga batu giok. Kalau mau 4 juta, tinggal ambil saja dari batu tua ini. Gao Bing sudah mencapai puncak dari batu yang pernah aku temui. Hanya saja warnanya sedikit mengecewakan. Warnanya agak kebiruan. Kalau semuanya hijau. Meskipun hijau sedikit lebih terang. Juga bisa membuat nilai bahan ini berlipat ganda. Saya tawarkan 10 juta. Ini saya ambil. Bukan kamu. Kamu tidak bisa begitu. Iya, Bos Fang. Kamu kaya raya. Jadi jangan berebut dengan kami. Aduh. Kalau begitu, aku akan jual lagi 1 bagian ini ke kalian. Jangan saling berebut sama aku. 3 bos. Kalian jangan bersaing lagi. Ini yang aku pikirkan. Aku pasti akan menyisakan bagian besar ini untuk perusahaan. Kalau begitu, bagaimana kalau aku jual bagian kecil ini ke manajer Li? Sebelumnya saya mengundangnya untuk bergabung dengan asosiasi tanaman hias. Dia bilang akan memikirkannya dengan baik. Sekarang pun dia bisa memikirkan perusahaan. Sepertinya pemuda ini memiliki karakter yang baik. Sikapnya juga tenang. Tapi kenapa dia harus memberikan yang kecil kepada Li Hongye? Aduh, asisten Wang. Kenapa harus memberikan bagian ini? Bagian kecil itu untuk saya. Oh, begitulah. Saya berpikir, ya. Lagi pula, kamu baru saja mendapatkan 1 potongan, kan? Dan di sini, kamu memiliki begitu banyak koleksi. Jadi saya berpikir untuk menjual potongan kecil ini kepadamu. Asisten Wang memang orang yang sangat paham. Saya akan menerima kebaikan ini hari ini. Oh, jadi siang ini saya yang traktir. Tempatnya silakan pilih saja. Hahaha, terima kasih, Manajer Xie. Presiden Fang, nanti saya akan menawarkan bahan yang bagus. Juga akan dijual kepada kalian. Bro, keberuntunganmu memang bagus. Selalu saja begitu. Pasti bisa mendapatkan barang bagus. Aku menunggu, sungguh membuat hati berdebar. Haha. Ngomong-ngomong, Ketua Fang, bolehkah aku membeli sesuatu lagi di tempatmu? Masih ingat dengan barang-barang di ruang koleksi? Tidak boleh sama sekali. Bukan, bukan. Aku cuma mau beli mesin ini sekaligus. Lalu beli sedikit bahan mentah. Bahan dari pabrik baru semuanya biasa saja. Jumlahnya juga kurang dari 100.000 yuan. Kalau mesin, cuma sekitar 45.000. Aduh, asisten Wang ini. Masih pemula. Kayaknya dia mau beli buat latihan sendiri. Buat latihan sendiri. Haha. Aduh, asisten Wang begitu masuk industri langsung beruntung. Dulu waktu kita masuk industri, kenapa tidak seberuntung ini ya? Tahun-tahun itu kita sudah banyak bayar biaya pendidikan. Haha, bahan-bahan ini dan mesin-mesin ini. Aku akan keluar 200.000,
Bagaimana? Bos Fang. Dengan jaringanmu, membeli satu mesin lagi hanya butuh 3 atau 2 hari. Benar juga. Mengenai bahan-bahan di dalam halaman ini, kamu sudah melihatnya berapa kali? Sudah tidak ada nilai lagi, kan? Ini juga memberi kamu kesempatan untuk melihat bahan lagi. Hahaha, baiklah. Tapi mesin ini, saya sudah menggunakannya selama setengah tahun. Dan ini masih setengah otomatis. Saya rasa kamu bisa menunggu sebentar. Nanti aku akan siapkan satu mesin otomatis untukmu. Tidak usah, tidak usah. Aku hanya ingin berlatih dengan yang ini. Yang ini sudah cukup. Aku harus lebih familiar dengan berbagai aspek. Tidak bisa terus mengandalkan keberuntungan. Suatu saat pasti akan terbongkar. Dan aku harus lebih banyak berlatih. Supaya kedepannya bisa menghindari masalah teknik pemotongan. Kerusakan pada bahan tersebut. Kalau begitu, apapun yang kamu katakan, ya sudah. Tentang hal-hal ini, aku beri harga biaya saja, nanti aku atur orang mengantarkannya semuanya padamu. Kepala Fang akan dengan senang hati. Ya. Dalam limbah ini ternyata ada semburat hijau yang lembut. Limbah ini memiliki retakan di bagian luar, yang terus memanjang ke dalam. Kalau hanya melihat sisi yang dipotong sebelumnya, itu benar-benar bahan sisa. Kalau bukan karena aku melihat dengan kemampuan melihat melalui, aku tidak akan percaya di sini ada sedikit hijau sebesar jari. Aku belum pernah menemukan hijau seperti ini. Apakah ini yang disebut zamrud? Meskipun hanya sedikit begini, tapi jenis kaca dari zamrud kerajaan ini hanya segini saja. Sudah bernilai lebih dari 1 juta bahkan puluhan juta. Asisten Wang, ada apa? Asisten Wang, ada apa? Oh, Ketua Fang. Tidak apa-apa. Bisakah saya membawa semua ini sekaligus? Saya ingin tahu, bagaimana struktur yang bisa membentuk keras seperti ini? Seperti kamu ini. Lipatan di dalamnya paling banyak. Terutama kamu. Kamu pegang juga tidak ada gunanya. Sebelumnya aku dengar orang bilang, ada yang membuka batu emerald di sini. Tapi ada gunanya tidak. Di dalamnya semua pecah. Tidak bisa dipakai juga. Tidak apa-apa. Ketua Fang, toh kamu juga tidak mau ini. Aku sudah ambil semuanya. Dan aku akan pulang untuk meneliti ini. Pergi jadi pemburu saja. Baiklah, kamu ambil saja. Baru saja batu tua itu, High Ice, sudah mereka ambil. Jenis batu imperial hijau seperti ini, lebih sulit ditemukan. Hanya segitu saja. Kalau mereka tahu semua ini, pasti mereka nggak peduli sama aku. Aku harus bawa sendiri batu ini. Baiklah, terima kasih, Ketua Fang. Di dunia ini, tidak akan ada emerald lain yang lebih memikat daripada jade kaca ini. Aku harus segera mengeluarkannya. Dengan kualitas emerald seperti ini, sudah bisa dianggap sebagai yang terbaik. Sayangnya, ini sedikit kecil. Tapi emerald kaca seperti ini, tidak akan aku jual kepada siapapun. HMPH, akan kuanggap sebagai harta warisan. Halo, Manajer Gao. Saya menemukan sebuah lubang tua. Gao Bin, cepat datang. Itu ada di rumah saya. Baik, saya akan segera ke sana. Oke. Huh. Nona Gu, ada apa? Aku melihat manajer Gao terburu-buru keluar. Tentu saja itu pasti tentang batu giok tua yang tinggi. Jadi aku pasti harus datang melihat. Hei. Hei, Xiao Yu. Aduh, Xiao Yu. Di mana batu giok tinggi itu? Cepat keluarkan dan tunjukkan padaku. Aku sudah sangat menunggu. Wow, ya, wow, hei ya. Hahaha. Wow. Aduh, jenis jade tertinggi ini hampir mencapai jenis kaca. Bahkan yang berwarna hijau melayang-layang. Juga termasuk barang mewah di antara batu giok. Aduh, kamu ini, apa sebenarnya keberuntunganmu? Ini dari mana kamu taruhan? Oh, ini adalah asosiasi di kota Yunshan. Ini diberikan oleh Ketua Fang. Oh, tidak heran. Di tempat Ketua Fang, ya.
Semua barangnya bagus. Betul, Ketua Fang orangnya cukup baik. Dia tidak memperlakukan saya berbeda hanya karena saya pendatang baru. Dia tidak berusaha menekan saya. Hahaha. Dia masih ingin menekanmu. Itu juga harus dilihat apakah mereka memiliki kemampuan itu. Sekarang kamu sudah 4 mandiri 3 panjang. Orang-orang tua mereka itu hanya bisa melihat debu dan tidak bisa mengejar. Haha. Cih. Aduh. Bicara ke sana kemari. Keberuntungan saya ini juga sangat baik. Bisa ada kamu sebagai keberuntungan seperti ini. Haha. Aduh. Begini saja, saya akan bawa bahan ini ke perusahaan dulu. Tenang saja. Pihak perusahaan pasti tidak akan merugikanmu. Kalau mereka tidak bisa memberikan harga yang baik untukmu, kita berdua akan pergi bersama-sama. Sebenarnya, soal uang, saya juga tidak perlu terburu-buru. Santai saja. Aduh. Santai saja, uangnya pasti akan diberikan kepadamu. Begini saja. Saya akan memberikan perkiraan untukmu. Bahan ini, ya, perusahaan pasti akan mendapatkan lebih dari 10 juta. Aduh, tunggu saja dan lihat. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada perusahaan. Aduh. Jadi, saya akan membawa bahan ini ke perusahaan sekarang. Yah, Xiaoya, kamu mau pergi bersamaku? Aku tidak pergi. Seseorang bilang mau mengajakku jalan-jalan. Sekarang aku kebetulan ada waktu. Oh, ya sudah, baiklah. Nanti aku akan membawamu pergi. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Ya ampun. Oh ya, Xiaoyu. Nanti kalau ada barang bagus lagi, ingat harus kasih tahu perusahaannya. Oke, tidak masalah. Ada ini juga. Ambil ini ya. Oke, baiklah. Hati-hati jalan ya. Jalan pelan ya, saya tidak akan mengantar. Baik. Katakan, mau kemana bermain? Ayo pergi ke jalan barang antik. Kamu beruntung sekali. Aku lihat apakah bisa ikut beruntung dan menemukan sesuatu. Oke. Ayo. Ingat ya, jangan sampai kamu salah lihat. Di pasaran, aku perkirakan sebagian besar adalah barang palsu dan berkualitas rendah. Bahkan orang yang sudah berpengalaman pun sulit membedakannya. Oh ya. Lihat itu, sudah sangat rusak. Astaga. Itu apa? Yunyan dari Mawang Dui. Tidak menyangka bisa melihatnya di sini. Di sana bahkan sebuah perhiasan kecil pun tidak mungkin. Masuk ke pasar. Jelas-jelas itu adalah barang kerajinan. Potong. Aku juga tahu itu. Barang-barang ini jelas dibuat agar terlihat kuno. Pastinya bukan batu giok tua. Tapi apakah batu giok ini asli atau palsu? Ya. Apa yang menarik dari ini? Lihat di tengahnya, begitu hijau. Begitu tembus pandang. Pemilik toko pasti bilang ini dari jenis kaca. Padahal sebenarnya ini diukir dari kaca. Percaya tidak? Tuan, cincin giok di tangan Anda ini adalah giok tinggi. Hanya 100.000. Giok tinggi 100.000. Silakan lihat. Seharusnya ini terbuat dari paduan atau dilapisi perak. Barang seperti ini jarang yang asli. Nona, ini pasti dari dinasti Qing. Perak resmi di bawahnya ada semua. Lebih baik bisnis dilakukan dengan mengikuti aturan. Kita pergi saja. Oke. Kenapa kamu bilang penjual itu tidak mengikuti aturan? Di jalan barang antik ada aturan tidak tertulis. Kalau pengunjung menemukan barang palsu, tidak boleh memberitahu secara langsung, supaya terhindar dari penipuan. Dan pemilik toko ada di sana. Setelah pelanggan memegangnya, tidak boleh menyentuhnya. Oh, di jalan barang antik ada hal seperti ini juga. Iya. Ayo kita pergi lihat-lihat di sana. Bos, ini harganya berapa? Bos, ini harganya berapa? 6.000. Satu batu ukir yang rusak saja dihargai 6.000. Terlalu mahal banget ya. Ini adalah barang yang digunakan orang kaya zaman dinasti Qing untuk melindungi rumah mereka. Lihat bekas merah di dalamnya tidak? Ini menunjukkan bahwa ini masih seekor kuda darah keringat. 6.000, saya merasa itu murah. Batu ini memang ada sedikit nilai. Hanya saja, berbicara dengan penjual itu dua hal yang berbeda. 600, jual saja dan ambil. Nona,
Kamu sedang mencari masalah, ya. Orang lain saja butuh keberanian untuk menawar setengah. Kamu langsung memberi saya diskon 90% itu terlalu kejam, kan? Setidaknya 1.200, 1.000. Jual saja, kemas. Baiklah, 1.000 ya 1.000. Uang masuk 1.000 yuan. Bisa saya lihat batu kuda ini? Ini cuma batu. Apa yang menarik? Kamu beruntung ya. Ini adalah sepotong batu darah ayam. Benarkah ini batu darah ayam asli? SHH. Nenek, bisakah kamu pelan-pelan? Ini benar-benar sepotong batu darah ayam. Meskipun sebagian kecil saja. Tapi lihat kualitas bagian ini. Harganya bisa sampai ratusan juta. Gak masalah. Aku keberuntunganku terlalu bagus, ya. Ternyata aku benar-benar menemukan sesuatu yang berharga. Kalau begitu, kamu juga harus lihat siapa yang kamu ikuti. Ayo kita lihat lagi. Sungguh tidak mungkin. Adik kecil, matamu tajam sekali. Ini barangku sudah tua. Dari zaman dinasti Qing, masa Yongzheng. Kalau kamu suka, aku kasih diskon sedikit. Barang ini sebelumnya pernah dilelang di Macau. Lebih dari 1 juta. Kamu pikir tempat seperti ini akan punya barang semahal itu? Baru saja kita tidak melihat sesuatu, kan? Yinsi dari Taiping Tiangwo. Dan mahkota burung phoenix dari dinasti Tang. Nak, dengar ya. Kalau ke pasar barang antik, harus tahu aturan ini. Dia pacarku. Aku pasti nggak mau dia dirugikan. Oh, baiklah. Kalau kalian suka, bisa dibawa pulang. Harganya sedikit lebih murah buat kalian. Saya tahu ini pasti bukan barang antik. Saya cuma mau cari vas bunga bergaya kuno sedikit. Bos, berikan harga nyata saja. 8.000, 8.000, bos. Kamu benar-benar menganggap ini barang antik. Ini cuma vas bunga bergaya kuno saja. Berikan harga nyata. Saya tahu kalian juga ingin menghasilkan uang. Bagaimana dengan 1.000 yuan ini? Baiklah, 1.000 ya 1.000. Ambil saja, baiklah. 1.000 yuan sudah masuk. Hati-hati di jalan. Pergi. Wang Yuan, kamu tidak apa-apa kan? Aduh, kali ini aku benar-benar untung besar. Vas ini benar-benar asli. Ayo cepat pulang. Kau ini. Jangan bilang kau serius, kan? Kalau benda ini benar-benar asli. Itu adalah harta nasional. Tidak boleh diperjualbelikan. Tahu tidak? Sebelum melihat botol ini, saya juga berpikir tempat ini tidak memiliki harta nasional. Tapi sekarang saya tidak memiliki keraguan sama sekali. Kenapa? Ini adalah pilihan yang dibuat oleh sistem. Jika ini palsu, berarti Tuhan sedang bosan dan bercanda dengan saya. HMPH, baru saja bilang mau mengajak saya jalan-jalan. Sekarang malah tidak peduli lagi. Benar tidak? Saya harus pergi ke jalan barang antik lagi untuk melihatnya. Harus mencari semua harta nasional di dalamnya. Lalu diserahkan. Kalau memang begitu, masih ada barang seperti ini yang beredar di luar. Ini adalah kerugian besar bagi seluruh dunia benda bersejarah. Kalau begitu, aku bawa ini pulang. Lalu aku harus pergi lagi. Tenang saja, aku pasti tidak akan menjualnya. Baiklah. Oh, iya. Bisakah kamu panggil Pak Ki datang? Minta dia datang membantu memeriksa. Hanya sebuah botol palsu saja. Kenapa harus sampai repot-repot begitu? Baiklah, aku bantu sekali lagi untukmu. Kilang adalah ini. Sungguh, itu memang benar. Ini pasti dari dinasti Qing. Vas giok dengan motif bambu dan daun pisang. Barang asli, tidak menyangka. Seumur hidupku, aku masih beruntung bisa melihat barang aslinya. Xiao Mo, kamu lihat di mana? Ini baru saja aku dan Yueya temukan di jalan barang antik. Lu Xiaoyun. Ini adalah artefak tingkat nasional. Jika kamu menyerahkannya kepada negara, pasti akan mendapatkan imbalan. Tapi, ya. Botol ini terlihat seperti baru saja digali. Pasti ada makam yang ditemukan oleh pencuri makam.
memiliki barang seperti ini. Orang yang dikuburkan pasti memiliki status tinggi. Sayang sekali. Barang-barang di dalamnya sudah tersebar keluar. Aduh, sungguh menyedihkan. Seperti barang budaya tingkat nasional ini. Sungguhnya dijual di pasar oleh para pedagang barang antik. Tak tahu berapa banyak barang budaya. Sudah rusak karena perbuatan mereka. Lauki, aku juga berpikir begitu. Jadi nanti kita keliling di jalan barang antik. Tapi cuma menemukan satu ini. Juga tidak melihat barang serupa. Xiao Wang, kekuatanmu tidak bisa dianggap remeh, ya. Xiao Yu, hanya dengan menemukan barang budaya tingkat nasional ini dan menyerahkannya, itu sudah pasti merupakan prestasi. Saya mewakili seluruh dunia artefak mengucapkan terima kasih padamu. Kalian jangan bicara lagi. Barang ini sebenarnya sudah menjadi milik negara. Setelah kami menemukannya, kami seharusnya menyerahkannya. Xiao Wang di tempat penemuan artefak. Apakah kamu menemukan hal lain? Begini. Tuan Qi baru saja. Saya khusus pergi mencari penjual itu dan bertanya. Dia bilang kepada saya. Dia membelinya dari dua pria paruh baya. Saya pikir, karena mereka mau menjual barang ini dengan harga beberapa ratus yuan, maka mereka pasti tidak mengerti harga artefak. Memang, jika mereka adalah perampok makam profesional, mereka akan lebih berhati-hati demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Akan menyimpan barang ini dengan hati-hati. Ya, bahkan jika mereka menjualnya di pasar, itu jauh lebih baik daripada merusaknya menjadi botol-botol dan kaleng-kaleng. Lebih baik daripada barang itu hancur dan tidak berguna lagi. Benar. Kalau perampok makam biasa, keamanan barang peninggalan ini tentu tidak bisa dijamin. Mungkin kita harus melapor ke polisi. Lagi pula ini adalah harta nasional. Jadi kita bisa meminta polisi untuk terlibat. Dengan begitu, mungkin kita bisa mendapatkan rekaman CCTV. Kita juga bisa membuat sketsa wajah kedua orang itu. Siapa tahu kita bisa menemukan mereka. Baiklah, ini adalah cara terbaik saat ini. Kamu bisa menemukan harta nasional di tempat seperti jalan barang antik. Sungguh mengagumkan. Hai. Sekarang saya sering melihat beberapa buku antik dan menerapkan pengetahuan di atasnya ke botol ini. Dan saya menemukan bahwa apa yang tertulis di atasnya sangat benar. Saya berpikir botol ini juga tidak mahal. Jadi saya memutuskan untuk membelinya dan bertanya kepada kalian. Sudahlah, lihat bagaimana kamu saat itu sangat bersemangat. Pasti sudah terlihat dari awal bahwa barang ini asli. Oh iya, Lauki, aku sedang memikirkan. Dua pria paruh baya itu. Kalau mereka bersedia menjual botol ini dengan harga yang sangat murah, itu berarti mereka pasti tidak mengerti pengetahuan tentang barang antik ini. Aku rasa, apakah mereka akan mencari tempat lain? Mencari tempat yang mereka kenal lebih baik. Menggunakan barang ini untuk menyebar kemana-mana. Membawa barang ini ke berbagai tempat. Orang muda ini tidak hanya memiliki pandangan yang bagus, pikirannya juga cepat. Bisa dibilang dia adalah orang paling pintar yang pernah saya temui dalam hidup ini, dan juga yang termuda. Lalu, menurutmu mereka kemungkinan besar berada di mana? Kilau, saya berpikir seperti ini. Saya rasa pasti di berbagai kota barang antik di kota ini. Kamu pikirkan, pertama, area aktivitas kota barang antik sangat luas. Kedua, kota barang antik juga lebih mudah diakses. Memudahkan mereka. Jadi saya rasa, kita seharusnya, sebelum barang-barang antik mereka terjual, sebaiknya kita segera pergi ke berbagai pasar barang antik di kota. Benar. Saya juga berpikir begitu. Kita sekarang berangkat. Jika orang lain mengetahui barang-barang antik ini, akan sulit untuk mencarinya kembali. Itu benar. Saya rasa begitu. Karena Xiao Wang sebelumnya bisa menemukan harta nasional. Pasti dia memiliki kemampuan. Jika kamu punya waktu, ayo ikut bersama kami. Kilau, apa yang Anda katakan ini? Bisa belajar bersama dua senior ini adalah kehormatan bagi saya. Saya rasa kemampuanmu mungkin sudah setara dengan kami. Sebelumnya, saya menulis sebuah buku. Ini adalah buku tentang artefak. Nanti saya minta Xiaoya mengirimkannya kepadamu. Semoga kamu bisa membantuku memberikan masukan. Ternyata melihat buku Kilau. Kilau, Anda terlalu memuji. Bisa melihat buku Anda. Itu adalah kehormatan bagi saya. Orang ini meskipun beruntung, pasti memiliki sedikit kemampuan yang sebenarnya. Kalau tidak, kenapa saya tidak menemukan harta nasional di jalan barang antik waktu itu? Bukan hanya tidak menemukan, tapi juga terus bilang kepada Wang Yun bahwa botol ini pasti tidak asli. Baiklah, kalau semua setuju, mari kita berangkat lebih awal. Sekarang ya, hanya beberapa dari kita yang bisa memahami benda ini. Saya mewakili dunia benda kuno mengucapkan terima kasih atas bantuan kalian semua. Kilau, kalian terlalu sopan. Nah, sekarang kita segera pergi ke pasar barang antik lain untuk melihat-lihat. Baiklah.
Xiao Wang, kamu dan Xiao Ya pergi ke jalan di selatan. Fang Enyu ke arah timur. Aku ke arah barat. Ada apa-apa? Hubungi aku segera lewat telepon. Baik. Kalau begitu kita pergi duluan. Baik. Feng, silakan duduk. Anak muda ini benar-benar luar biasa. Di usia yang begitu muda, sudah bisa menemukan artefak yang begitu berharga. Takutnya di seluruh negeri ini tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Pada usia dia, kami juga pernah begitu. Pasti tidak akan bisa dilakukan. Itu pasti tidak akan bisa dilakukan. Bahkan jika aku punya kemampuan untuk melakukannya. Aku juga tidak berani. Siapa sangka di jalan kuno kecil ini. Ternyata ada benda bersejarah tingkat nasional. Bahkan kalau pemilik toko bilang sama aku juga tidak percaya. Kalau aku sampai tertipu, betapa memalukannya itu. Memang, di dunia koleksi barang antik, kalau kamu menemukan sesuatu yang langka, tidak banyak orang yang akan iri. Tapi kalau sampai ketahuan, pasti dalam beberapa tahun ke depan orang akan terus membicarakannya dan mengejeknya. HMPF. Itu juga jadi kelebihannya. Dia tidak hanya beruntung, tapi juga berani. Hanya dengan begitu dia bisa menemukan barang berharga. Ini juga hal yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Tuan Xie, kenapa kita tidak segera pergi? Ayo jalan. Lihat ini. Ini jelas meniru gaya dinasti Qing dari Republik. Ada beberapa bagian yang warnanya diglaze. Tidak terlalu halus. Meskipun juga termasuk barang antik. Tapi tidak ada nilai. Baiklah. Jalan ini tidak semudah itu. Coba lihat lagi. Saudara, ini adalah lukisan Qi Baishi. Sangat sulit untuk didapatkan. 300.000, ambil saja. Karya asli Qi Baishi memang sulit untuk didapatkan. Tapi pasar grosir ini punya banyak barang, kan? Anak muda ini punya pandangan yang bagus. Saya memang punya banyak barang berharga untuk kalian lihat. Ini memang asli. Gelang ini seharusnya bisa bernilai sekitar 100.000. Sayang sekali. Ini terbuat dari kayu cendana. Memiliki aroma alami. Sangat berharga. Kalau mau, 300.000 bisa dibawa pulang. Bos, ini agak gelap, ya. Kenapa 300.000 kurang 1? Paling banyak juga cuma 120.000, kan? Aku kira kamu cuma bisa melihat batu. Tidak menyangka kamu juga mengerti tentang gelang. Kamu juga paham, ya, kakak sepupu, pacar kamu secantik ini. Pasti kamu juga orang kaya. Setidaknya biarkan aku dapat sedikit. Kalau semua orang datang untuk mencari untung, bagaimana lagi kita bisa hidup? Kamu juga tahu berapa harga barang ini. Tidak ada yang namanya keberuntungan. Paling-paling cuma buat dibeli dan bikin orang senang. Bikin orang senang. Mungkin aku ya. Bikin orang senang juga cocok. Juga terlihat bagus. Ini adalah botol olive dengan motif porselen biru dan putih. Botol ini sama dengan yang baru saja ditemukan. Di luar ada cahaya emas yang melingkar. Dan ini juga berasal dari masa dinasti Qing. Atau dibuat pada masa Yongzheng. Ini adalah vas zaitun dengan pola keramik biru dan putih. Sebelumnya, saat terjadi kekacauan, benda ini terdampar di luar negeri. Kemudian, setelah usaha banyak orang, barulah bisa dibuat tiruan yang persis sama. Tiruan ya tetap tiruan. Tidak akan pernah bisa menggantikan barang asli. Tidak. Ini barang asli. Saya rasa, desain botol ini cukup retro. Bisa dibawa pulang untuk menanam bunga dan tanaman. Menyusun bunga dan sejenisnya juga terlihat bagus. Bos, ini dijual berapa? Anak muda ini punya selera. Apa mungkin vas ini juga merupakan harta nasional? Bos, ini dijual 800. 800. Ini adalah barang yang saya dapatkan dari desa dengan harga ribuan. Kalau dibilang tidak tahu yang asli. Di luar negeri saya benar-benar bisa menipu. Kalau mau, paling tidak 6.000. 6.000 terlalu mahal. Begini, 4.000. 4.000 tidak bisa. Paling tidak 5.000. Baiklah, 5.000 ya 5.000. Sudah masuk, 5.000 yuan sudah ditransfer. Ya. Baiklah, baiklah, hei. Selamat jalan. Hati-hati di jalan. Apakah ini juga sama seperti benda pusaka sebelumnya? Saya juga tidak berani memastikan. Tapi kerajinan botol ini benar-benar sangat bagus.
Jadi kita bawa dulu pulang untuk diperiksa oleh Lauki. Baik. Ngomong-ngomong, kita cari pemilik kios itu lagi. Kita hancurkan dia lagi. Hai, Tuan Han. Kenapa kamu di sini? Bisnismu cukup luas, ya? Bos benar-benar beruntung, ya? Oh, iya. Aku mau tanya sesuatu. Tentang botol yang aku beli dari kamu terakhir kali. Kamu masih punya nggak? Di rumah aku kurang satu. Bawa 2 sekaligus biar kelihatan bagus. Aduh, sayang banget. Botol itu. Aku yang beli. Waktu aku beli dulu. Hanya itu satu saja. Aduh. Sayang banget, ya. Siapa orang itu? Jauh ya? Kalau begitu aku pergi cari mereka juga bisa. Tak mungkin gampang mencarinya. Aku mendapatkannya dari sepasang suami istri yang berpakaian petani. Tak tahu siapa mereka sebenarnya. Aku juga tidak punya kontak mereka. Ya sudah. Terima kasih, bos. Selamat jalan. Juga tidak tahu apa yang mereka pegang. Ada berapa banyak artefak seperti ini? Iya, artefak yang tak ternilai harganya ini. Ternyata dijual oleh mereka dengan harga ratusan atau ribuan. Sungguh sangat disayangkan. Kita sudah cukup berkeliling di jalan ini. Mari kita cari Pak Ki untuk berkoordinasi. Baik. Pak Ki. Xiao Wang meminta saya untuk melihat apa yang kamu temukan lagi. Ini adalah vas zaitun dengan pola keramik biru putih. Benar-benar kali ini memang benar ya. Tidak menyangka saya masih bisa melihat barang aslinya. Wah, Xiao Wang? Sudahlah. Terima kasih. Sangat berterima kasih padamu. Barang antik yang berharga seperti ini jika sudah terlanjur hilang, sangat sulit untuk bisa ditemukan kembali. Paman, apakah kamu dan Fang Emyu menemukan sesuatu di sini? Ada tidak? Kami menanyakan informasi tentang 2 orang yang terlihat seperti petani itu. Namun, barang-barang tersebut sudah dibeli orang lain. Polisi sudah mengejar pembeli berdasarkan petunjuk yang ada. Tidak tahu apakah bisa ditemukan kembali. Mari kita lihat apakah ada situasi di sini. Karena barang-barang ini ada di 2 pasar ini. Itu membuktikan bahwa dugaan kita sebelumnya benar. Mereka ingin menjualnya dengan harga lebih tinggi. Jadi mereka membawanya untuk dijual. Tidak ada waktu untuk ditunda. Mari kita terus mencari. Baik. Kalian pergi ke sana. Kami akan pergi ke sini. Bos, ini dijual berapa? Ini tidak dijual. Kenapa tidak dijual? Ketika kalian baru masuk, berdiri bersama 2 orang. Salah satunya saya kenal. Dia adalah kepala museum kota. Sebelum kalian datang, dia sudah melihat ini cukup lama. Sekarang kamu datang lagi untuk menanyakan harga. Sepertinya ini bukan hal yang sepele. Saya tahu dia. Pasti itu tidak benar. Jika memang benar, sudah pasti disimpan di museum. Tapi kemungkinan besar ada rahasia lain yang tersimpan. Entah pola di botol ini punya makna tertentu. Atau mungkin ada sekat di tengah botolnya. Baiklah, aku mau tanya satu pertanyaan lagi. Berapa banyak barang yang kamu terima dari orang yang menjualkan barang ini padamu? Di tangan mereka. Kenapa kamu tanya begitu? Aku ingin tahu apakah kedua orang itu petani. Saya tidak tahu. Baiklah, kalau kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, saya akan memberitahumu satu kebenaran. Ini adalah artefak tingkat nasional. Kamu yakin tidak sedang menipuku? HMPH. Saya tidak perlu menipumu. Kamu juga melihat saat kepala museum Ki datang tadi. Orang di sampingku ini juga bekerja dengan barang antik. Ini benar-benar asli. Apa kita masih belum tahu? Li Fei juga tidak tahu apakah ini keberuntunganmu atau bukan. Kamu bahkan bisa mendapatkan artefak tingkat nasional. Artefak tingkat nasional. Perdagangan artefak itu ilegal, loh. Sekarang untuk berjualan mungkin sudah agak terlambat. Maaf. Saya ada sedikit urusan. Perlu pulang sebentar. Aku beritahu kamu. Aku jujur padamu. Kalau barang antik ini diserahkan ke negara, kamu tidak hanya bisa mendapatkan hadiah uang, tapi juga akan diberi penghargaan. Tapi kalau kamu menjualnya secara pribadi, nanti bukan cuma barangmu akan disita. Setidaknya kamu akan dipenjara selama 5 tahun. Terserah kamu saja. Aku tidak tahu ini barang antik. Aku hanya menerima dari 2 petani itu. Aku harus tahu kalau itu adalah benda warisan berkelas nasional. Kalau begitu aku juga tidak akan menyimpannya di sini. Kalau memang kalian yakin itu adalah benda warisan berkelas nasional, aku akan menyerahkannya saja. Sebelumnya aku tidak tahu bahwa ini adalah benda warisan berkelas nasional. Juga tidak pernah menjualnya. Seharusnya tidak termasuk ilegal, kan? Begitu.
Bukankah tadi bilang kalau menyerahkan benda warisan ada bonus dan medali? Saya tidak butuh uang. Kalian cukup memberi saya medali. Pengembalian artefak memiliki persyaratan yang ketat. Bukan kita yang memutuskan. Apakah kamu masih bisa menghubungi kedua orang itu sekarang? Seharusnya bisa. Sebelumnya saya melihat botol ini bagus. Saya berpikir jika terjual dengan baik, saya akan menghubungi mereka lagi. Jadi saya minta kontak mereka. Apakah kita harus menghubungi mereka sekarang? Karena kita sudah memiliki petunjuk tentang mereka. Kita harus memanfaatkannya. Kita tidak hanya perlu mengatur orang itu keluar, tetapi juga memastikan barang antik tidak rusak. Mari kita laporkan ke polisi. Baik. Sekarang hubungi dua orang itu. Baik. Halo, selamat pagi. Saya dari kota barang antik yang menjual barang-barang antik. Botol yang saya ambil dari Anda sebelumnya terjual dengan baik. Ingin tanya, apakah kamu masih punya barang yang dibuat dengan sangat rapi seperti ini? Saya ingin pesan lagi 2 barang. Memang ada, akhir-akhir ini keluar beberapa barang. Kualitasnya semuanya bagus. Hanya saja harganya harus sedikit dinaikkan. Minimal 12.000 per buah. Kerja dan tampilannya sangat bagus. 12.000 pasti tidak mahal. Kalau begitu, 12.000 ya, 12.000 saja. Bawalah beberapa lagi. Saya akan pilih-pilih dulu. Kalau bagus, saya akan kenalkan pembelinya kepada kamu. Oke, nanti saat saya masuk kota, saya beritahu kamu. Orang juga sudah saya atur untuk menemui pemimpin. Ini termasuk membantu kalian membuktikan kesetiaan, kan? Tenang saja, selama kamu bekerja sama dengan baik, kamu tidak akan ditangkap. Baik, saya pasti akan bekerja sama dengan baik. Kalau perlu, tinggal bilang saja sama saya. Mengapa? Aduh, Kak, kamu masih muda banget. Kemampuan menilai barang antik bisa dipercaya nggak? Kalau kamu nggak percaya, nanti kamu sendiri yang tahu. Jadi polisi memang ada di bawah. Apa aku nanti akan apa? Tenang aja, aku pasti akan jaga keselamatanmu. Aku jamin. Tenang, tenang. Oh. Ini dia. Ini dia, Pak Wang. Dia yang beli botol itu di kios saya. Belakangan dia pindah ke rumah baru. Ini menambah beberapa barang yang cukup bagus di rumah. Lalu bertanya apakah barang ini masih ada. Apakah dia sudah membawanya? Cepat tunjukkan ke Pak Wang. Barangnya ya? Kami semua mau. 12.001. Totalnya 48.000. Bos Lee, barang ini 48.000 saya tidak mau jual. Apa maksudnya? Sebelumnya tidak bilang sudah 12.001. Saya jujur sama kamu. Barang ini bukan tiruan. Ini yang aku gali dari bawah tanah. 1.200 terlalu murah. Apa? Dari bawah tanah keluar. Orang semua tahu ini cuma barang peninggalan. Kenapa mereka, pada saat ini, mengungkap asal-usul barang ini? Bahkan kalau bukan benda bersejarah, mencuri dari makam tetap ilegal. Saya tidak tahu dia bernilai berapa. Tapi saya tidak akan menjual di bawah 20.000. 80.000 untuk barang-barang ini. Itu bahkan tidak ada artinya. Tapi bagi mereka, itu adalah jumlah yang besar. Dari sebelumnya mereka menjual satu botol hanya ratusan. Sekarang mereka langsung meminta 20.000. Ini menunjukkan bahwa keinginan orang ini juga semakin meluas. Saya akan jujur kepada Anda. Semakin banyak Anda menjual barang ini, kejahatan semakin berat. Apa kejahatannya? Ini dari ladang rumahku. Kalau kau mau beli, beli saja. Jangan sentuh setelah dibersihkan. Apa yang jangan disentuh? Wang Yuan, jangan mendekat. Pisiku ini tidak pandai melihat. Keluarlah semua dari sini. Saudara-saudara mereka semua polisi. Jangan sembarangan. HMPH, polisi mau bagaimana? Ini barang yang aku gali dari tanah di rumahku. Semakin banyak aku jual, semakin besar kesalahannya. Apa sih ini? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu ingin mati? Hati-hati, aku akan membawamu menemui Yama. Jangan. Saudaraku, aku akan jujur padamu. Hari ini, barang-barang ini pasti tidak akan kamu bawa pergi. Saya sarankan kamu jangan berjuang lagi. Ada banyak cara untuk menghasilkan uang. Mengapa harus memilih jalan ini? Jika terjadi sesuatu padamu, coba pikirkan keluargamu. Mereka akan bagaimana? Tutup mulutmu. Orang tuaku juga petani. Mereka telah menjadi petani seumur hidup. Mereka semua adalah orang-orang yang sederhana dan baik hati. Jika mereka mendapatkan barang seperti itu, mereka pasti tidak akan melakukan seperti yang kamu lakukan. Dan saya bilang padamu, rumah saya di Desa Daping. Rumahmu dari mana?
Kita berasal dari desa yang sama, kan? Kita berasal dari desa yang sama, kan? Saya rasa apa yang kamu katakan ada benarnya. Baiklah, saya akan ikut kalian. Untungnya hanya terluka sedikit saja. Sekarang sudah tidak berdarah lagi. Dua orang itu ternyata masih tetangga saya. Dulu nggak pernah sadar. Kamu ternyata begitu hebat. Saya sangat mengagumi. HMPH, Xiao Wang. Kamu tahu nggak? Kali ini kalian telah membuat kontribusi besar bagi dunia budaya dan arkeologi. Bro. Aku sudah tanya rekan di sana. Kamu tebak itu makam apa? Pasti makam dari Departemen Pengawal Negara. Orang yang dimakamkan di sini setidaknya seorang bangsawan. Itu adalah makam seorang pejabat. Dan tingkatannya juga tidak kecil. Mereka baru menggali setengah. Sudah ditemukan lebih dari 10 artefak. Semua artefak tingkat nasional. Saya tidak pernah membayangkan bahwa benda-benda itu masih bisa dilihat. Penemuan kali ini adalah penemuan yang sangat penting dalam dunia artefak. Beberapa hari lagi, Kepala Museum Kyoto juga akan datang. Dan beberapa ahli yang sudah pensiun di rumah. Setelah mendengar berita ini, mereka juga segera datang. Hehe, kali ini, kita di Unshan pasti akan meriah. Kali ini kita di Unshan pasti akan meriah. Ini semua adalah yang seharusnya saya lakukan. Xiao Wang, kamu terlalu merendah. Kali ini kita masih ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi tidak bisa menjamu kamu ya. Cepat ambil barang-barangnya. Hei Xiao Yun. Apakah urusan di tempatmu sudah beres? Kalau sudah beres, Yueya dan aku akan kembali ke kantor dulu ya. Baik, aku akan segera menanganinya dan datang. 1. Maaf sekali. Kamu lihat, belakangan ini urusan perusahaan. Benar-benar terlalu banyak. Aku seorang diri juga tidak bisa mengatasinya. Jadi, aku hanya bisa membiarkan kalian pulang. Manajer Gao, jangan bilang begitu. Lagi pula kami juga menerima gaji dari perusahaan kok. Alasan kalian kembali adalah karena ada rapat daerah di provinsi. Grup Gu harus mengirimkan perwakilan ke sana. Jadi, kalian harus kembali. Ini adalah untuk mewakili perusahaan dalam menghadiri rapat. Yang kedua adalah untuk belajar beberapa pengalaman. Baik, Manajer Gao. Saya dan Yueya berjanji akan menyelesaikan tugas. Xiao Yun, mengenai hal ini. Awalnya itu seharusnya ditangani oleh cabang grup Gu. Kamu tahu kenapa sekarang kita yang harus pergi dari kantor pusat? Kenapa? Bukan karena kamu, ya. Sebelumnya, masalah kamu yang terlibat judi sudah menyebar. Kalau bukan karena aku menahan orang-orang. Mereka dari cabang sudah lama mengambil orang itu. Manajer Gao. Masalah ini seharusnya bisa ditangani oleh Wang Ye seorang, kan? Saya pergi bukan untuk membuang sumber daya. Xiaoya. Jangan marah dulu. Kali ini, kalian tidak hanya mewakili perusahaan untuk menghadiri rapat. Perusahaan juga akan mengatur kalian untuk membeli beberapa bahan baku. Bahan baku untuk berlian dan batu giok ini perlu kalian berdua lakukan bersama, agar lebih mudah. Xiao Yun sangat ahli dalam batu giok. Tapi dalam hal berlian, dia belum tentu bisa mengalahkanmu. HMPH, itu pasti tidak. Lihat saja siapa aku. Iya, mengikuti Wei yang bisa belajar banyak hal baik. Justru orang lain yang belajar dariku harus membayar biaya kuliah. Tiket pesawat sudah aku pesan untuk kalian. Untuk penggantian biaya lainnya, kalian kembali cari keuangan saja. Ini undangan. Semoga perjalanan kalian lancar. Terima kasih, Manajer Gao. Ayo pergi. Hehe. Aduh. Wah, ini benar-benar membosankan. Duduk seharian. Capek banget. Di sekitar sini ada tempat menarik untuk dikunjungi. Kita pergi bersantai, ya. Xia Yue, bulan sabit. Tidak menyangka bisa bertemu kalian di sini. Kebetulan sekali, Fang Ge. Kamu juga bilang mau datang untuk rapat, kan? Hai, kita sama-sama belajar dan bertukar pengalaman. Ya, betul kan? Nanti kalian berdua ada rencana apa? Saya undang kalian untuk makan. Oke, Bang Fang. Jadi hari ini kita akan makan dengan lahap. Ayo kita bersenang-senang. Kakak akan bawa kalian ke hotel bintang. Hari ini kita makan sepuasnya. Kakak yang traktir. Karena kamu sudah bilang begitu. Kami tidak akan sungkan, Bang Fang. Tidak masalah, setelah makan kita lanjut ya. Aku bisa mengajak kalian jalan-jalan ke pasar hantu. Xia Yue, kamu belum pernah ke pasar hantu kan? Kalau belum, kita makan dulu baru pergi bersama. Baik, prioritas utama sekarang adalah makan sampai puas. Ayo.
Mengapa? Ini dia. Gimana? Dulu pasar hantu kayak gini ya? Kamu pikir seharusnya seperti apa? Aku kira itu harus lebih tersembunyi. Tempat yang perlu membuktikan identitas untuk masuk. Meskipun ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tapi kita tetap harus mematuhi aturan. Lagi pula, masih ada yang mengelola. Kalau dibandingkan dengan jalan barang antik, di sini lebih banyak permainannya. Jadi, ingatlah satu hal. Jangan sampai terpengaruh oleh orang lain. Oh iya, di sini ada pepatah, kan? Jika bukan barang yang ingin dibeli, jangan pernah menawar. Karena banyak barang palsu. Jadi, kita semua harus tetap waspada. Oh, mengerti, mengerti. Wow, jepit rambut itu sangat cantik. Sebagian besar adalah barang palsu. Bagaimana? Bagus tidak? Cahaya bulan sangat indah. Bisa menemukan yang kecil seperti ini di jalan yang sebesar ini. Menemukan yang sekecil ini. Ada sesuatu yang masih berharga dan menarik. Bos, jepit rambut ini harganya berapa? 5.800. 8.000, mau dijual. Baiklah, silakan ambil saja. Sudah masuk 8.000 yuan. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi ulang tahun kakek saya. Tidak tahu apakah kamu ada waktu. Tapi apakah orang luar bisa datang? Saya sudah mengundangmu secara langsung. Tentu saja bisa. Baik. Nanti saya pasti akan datang merayakan ulang tahun kakek. Tapi saya tidak tahu hadiah apa yang sebaiknya dibeli. Tidak perlu menyiapkan apa-apa. Yang penting datang dengan niat baik. Bagaimana bisa begitu? Ini kan ulang tahun kakek. Mana bisa datang dengan tangan kosong? Kalian sudah berkeliling lama tapi belum beli apa-apa. Wah, kualitas teko Ixing ini juga cukup bagus. KFNG masih pandai memilih ya. Lihat, bagus kan? Wah, tidak buruk juga. Barang bagus seperti ini. Benar-benar satu hilang satu terjual. Aku sudah berkeliling cukup lama. Ini teko Ixing ini masih cukup bagus, ya? Memang barang yang bagus. Ayo kita lihat ke sana. Kakak. Ayo, kakak. Aku tadi lihat kamu jalan-jalan di luar cukup lama. Apa tidak menemukan sesuatu yang cocok? Di sini aku punya barang bagus. Lebih baik dari yang di luar sana. Lihatlah, aku tunjukkan padamu. Lebih baik dari yang di luar. Datanglah. Kakak, lihat ini. Kakak, lihat ini. Gelas anggur ini. Tapi dari zaman negara berperang. Aku takut kalau dipajang, tidak laku dalam waktu dekat. Takut dilihat orang lain. Makanya disembunyikan. Pasti punya nilai koleksi. 50.000, mau tidak? Kamu bilang barang ini. Gelas perunggu dari zaman negara perang? Ya. Saya tidak perlu kekuatan khusus untuk tahu ini pasti palsu. Ternyata memang palsu. Maaf ya. Saya tidak suka, saya pergi. Bro, barang bagus seperti ini. Tapi sulit untuk didapatkan. Kamu hanya melihat sebentar lalu pergi. Apakah kamu meremehkan barang ini? Atau meremehkan diriku? Kalian mau apa? Apakah kalian berniat membawa barang kerajinan ini ke pasar? Barang yang dibeli secara grosir. Memaksa untuk membeli. Anak muda, kamu harus tahu aturan. Yang paling penting adalah mematuhi aturan. Kalau tidak, jangan berharap untuk membeli. Tidak semudah itu kok. Kamu tahu ini wilayah siapa? Kami cuma lihat sebentar. Tidak bilang mau tawar-menawar. Apakah kamu memaksa kami untuk membeli? Kamu tidak takut pengelola di sini? Tahu kalian berbuat seenaknya. Mengusir kalian nanti. Gadis kecil ini cukup paham. Ya. Aku lihat kamu cantik banget. Lebih baik bicara sedikit lagi. Kalau tidak, nanti wajahmu akan hancur. Itu tidak bagus. Kamu berlagak seperti raja hutan. Ayo, Yu Ying. Kalian tunggu saja, berikan jalan. Kalau begitu, semuanya beres. Apa yang bisa terjadi? Kalau perlu, kita lapor polisi. Ayo, bro. Mau lihat kotak ajaib ini? Di dalam kotak ini ada rahasia. Mau beli kotak ini? Mau beli kotak ini? Bos, berapa harga kotak ini? Ini adalah kunci luban. Orang yang tidak tahu caranya tidak bisa membukanya. Walaupun tahu caranya, membukanya juga tidak mudah. Aku akan membukanya untukmu. Kalau kamu buru-buru ambil barang dari dalam kotak, diperkirakan bisa menyebabkan serangan jantung. Tidak ada satupun koin kuno ini yang asli. Tapi kemampuan saya menunjukkan masih ada harta di dalamnya. Ini terlihat seperti sebuah kotak. Namun sebenarnya tidak bisa menyimpan apa-apa. Tapi ini juga bisa dianggap sebagai sebuah barang tua, yang memiliki kerajinan dan warisan kebijaksanaan. Saudara mau bawa pulang tidak? Di dalam kotak ini. Selain ruang kecil untuk menyimpan koin kuno tersebut. Di dalam.
Ternyata masih ada ruang kecil lain yang bisa digunakan. Di ruang ini, ada sebuah manik batu gio kuning berwarna merah. Manik ini harganya sekitar 100 juta. Bos, berapa harga kotak ini? Kakak ini benar-benar tajam matanya. Kalau mau, cukup 2.000 saja. Tapi koin kuno ini harganya tidak sedikit. Kalau mau, bawa sekaligus dengan 40.000. Uang koin kuno palsu ini bahkan ingin dijual seharga lebih dari 10.000. Ternyata semua bos memang mematok harga selangit. Baiklah, 2.000 saja. Tapi koin-koin di sini, kamu simpan saja untuk dijual kepada orang yang tepat. Silakan scan kode ini. Sudah lewat. Sudah masuk 2.000 yuan. Terima kasih. Kamu beli kotak kosong ini buat apa? Apa ini juga harta nasional? Di dunia ini, mana ada begitu banyak harta nasional? Menunggu aku untuk mengambilnya? Ya. Lalu, apa istimewanya kotak ini? Aku kasih tahu kamu. Di dalamnya ada sesuatu. Loh. Ini adalah kunci luban. Bagian luar ini tidak ada lapisan sama sekali. Iya, benar. Seharusnya terbuat dari kayu biasa. Juga bukan barang antik. Apakah di dalamnya ada barang bagus? Itu juga tidak benar. Koin yang ada di dalamnya juga tidak kamu ambil. Aku bilang ya. Ketika kunci luban ini disatukan, itu adalah kotak berbentuk silinder. Dan ada 2 cara untuk membukanya. 2 cara membuka ini memerlukan 2 metode pembukaan yang berbeda. Jelas sekali bahwa penjual ini hanya tahu salah satu jenisnya. Dia tidak menyadari rahasia di dalamnya. Kunci ini terlalu rumit. Ini hanya bisa dipukul saja. Ini juga sudah menghabiskan 2.000 yuan untuk membelinya. Sebuah barang antik. Kerajinan tangannya sangat halus. Sayang sekali kalau sampai rusak. Tidak ada pilihan lainnya. Kotak seperti ini. Ada 2 cara untuk membukanya. Selama kamu salah di satu tempat, tidak akan pernah bisa dibuka. Untuk mengeluarkan barang di dalamnya, harus memecahkannya. Oh, baiklah. Lihatlah. Tidak menyangka kerajinan dan kebijaksanaan orang-orang kuno begitu hebat. Tidak ada serutan kayu. Hanya sebatang kayu bisa dibuat seperti ini. Ini adalah yang ada di dalam kotak. Ini adalah yang ada di dalam kotak. Ya, saya tahu di dalamnya ada 2 cara untuk membuka kunci. Setiap cara membuka kunci sesuai dengan satu ruang penyimpanan. Hanya saja langkah-langkahnya terlalu sulit. Saya juga tidak bisa. Jika kamu salah satu langkah saja, kamu tidak akan bisa mengambil apapun. Jadi saya terpaksa memecahkannya. Agar kalian bisa lihat apa yang ada di dalamnya. Tidak disangka ternyata ada. Ini adalah sebuah jade merah, kan? Iya, dan kualitasnya seharusnya adalah jade darah. Kalau begitu, jual saja permata ini padaku. Saya tawarkan 1 juta, bagaimana? Saya tidak mau menjualnya. Kenapa? Saya kebetulan ingin membelinya untuk hadiah ulang tahun kakek saya. Karena aku juga ingin meninggalkannya sebagai hadiah ulang tahun untuk kakekmu. Kau bilang aku harus membawakan barang ini. Harusnya aku bilang begitu. Hadiah ini tidak perlu terlalu mahal. Kita tidak boleh menerima hadiah yang terlalu mahal. Bagaimana bisa begitu? Akhirnya, ini adalah hari ulang tahun besar kakekmu. Aku juga harus menyiapkan hadiah yang pantas. Mari pergi, untung hari ini aku menemukan mutiara ini. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu harus membawa apa ke sana. Kalau sudah ulang tahun yang besar, menggunakan ini sebagai hadiah ulang tahun rasanya cocok, kan? Kualitasnya juga bagus. Warnanya juga bagus. Dan maknanya juga sangat baik. Baiklah. HMPH, ayo pergi. Tidak disangka kamu bersih-bersih jadi cukup keren juga. Itu sudah pasti. Bulan perempuan. Kamu sudah datang, silakan duduk. Kakek, ini rekan kerjaku, Wang Yun. Dia datang khusus untuk merayakan ulang tahunmu. Baik. Bibi, selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu. Anak muda ini tampan sekali. Dia adalah pasangan yang cocok untuk bulan perempuan. Kakek, apa yang kau katakan? Hong Yua. Masih Gu Hong Yu. Hadiah ini terlalu mahal. Setidaknya bernilai ratusan ribu. Anak muda, niatmu sudah saya terima. Jade merah ini, kamu bawa pulang saja. Gulau, sebaiknya Anda terima saja. Hari ini adalah ulang tahun Anda. Dan ini adalah pertemuan pertama kita. Ini sebagai hadiah pertemuan kita. Silakan terima saja.
Sangat sulit bagi kakek untuk menemukan hadiah yang disukai. Kalau begitu, silakan terima saja. Oh, karena Yueya sudah berkata seperti itu, saya akan menerimanya. Jadi, utang budi ini akan saya bayar kepada kakek melalui Yueya.